teman-teman, saya udah pencet go live. Oke, halo malam hari semua para pendengar radio Viasan FM. Kita hari ini sudah bersama dengan Pak Yohan. Pak Yohan sampai bingung gitu. Ya ini udah live. Maaf ya, saudara. Suaranya kok jadi lebih wibawa ya daripada gitu ya. Aduh, gokil. Oke, so semuanya welcome di acara sudah live ini. Udah live. Oke, serius. Oke, kita tinggal dulu. Tarik perutnya, nafas. Oke, serius. Siap, senam dulu. Welcome semuanya, udah ada 29 orang yang join. Halo, ada Kak Asri Rosa, Kak Reza, Kak Asri Anita, semuanya Balikpapan hadir, Tangerang hadir. Semuanya hadir. Yuk, buru-buru semuanya ajakin Asri join. Anita berarti itu ya, Pekanbaru ya? Alhamdulillah. Wih, mantap banget. Tangerang, Balikpapan, Jakarta hadir. Oke, semuanya kumpulin yuk. Pastikan untuk Anda share-share supaya lebih banyak lagi orang yang bisa datang malam hari ini bersama tamu kebangsaan kita, Bapak Yohan Wibisono. Tepuk tangan dong. Teret, bara. Ada 2.000 orang di depan tepuk tangan. Biri. Oke Pak, thank you banget. Dan topik malam hari ini asik banget karena Pak Yohan kita impor langsung dari Surabaya. Dan sudah banyak materi yang tadi dibagikan secara luar biasa dahsyat ya. Tapi malam hari ini kita akan lebih banyak ngobrol lagi tentang bagaimana maksimalkan bisnis MCI ya, promosinya menggunakan sistem online. Ya. Alhamdulillah. Karena Pak Yohan ini backgroundnya memang luar biasa. Beliau sudah dulu memang bikin kayak kelas spesial untuk kalau belajar bisnis online dan banyak banget murid-muridnya memang sudah berkembang dan bertumbuh dalam sistem pemasaran melalui intramarketing. Nah, jadi hari ini Pak Yohan memang akan bagi banyak banget ilmunya, jadi pastikan siapin semua catatan, kopi, teh ya. Sekalian pisang nanti goreng. kalau udah selesai dicatat, dibakar terus diseduh, diminum ya. Pisang goreng ya Pak ya? Pisang goreng sekali. Mantap. Oke, jadi siap-siap teman-teman, pastikan invite yang banyak supaya pada bisa datang ikut nonton ya. Pasti teman-teman juga pasti bisa. Sekarang sudah ada 369 Pak. Biasa kita emang kasih head start sekitar 4 menit 5 menit buat teman-teman pada load up dulu. Karena kadang-kadang kan butuh proses juga. Ya, wah ini Penang ini Malaysia, Penang Malaysia, oke. Oh luar biasa ya. Rekor berapa orang yang lagi online biasanya? Ujung Batu, waktu dulu peaknya kita pernah di 3.000 ya. 3.000. Oke, malam ini kita pecahkan rekor 3.000 itu, segera di-share. Mantap, luar biasa. Kalau belum dipecahkan gimana Pak? Gak pulang. Karena besok pagi gitu ya. Oke, jadi itu komitmen Pak Yohan ya. Pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang sebelum 3.000. Oke, so teman-teman pastikan untuk invite semua teman-teman kita supaya bisa ikut barengan ya. Semua member-member, tim, downline semuanya. Karena pada malam hari ini pasti akan sangat-sangat luar biasa sekali. Ini saya sambil baca di reportnya ya. Ada Kak Li Anita, ada Sabang Aceh hadir, Bandung hadir, Kak Sandy, Laila Utami, halo Bandung. Wih luar biasa, komplit nih semuanya. Ada Kak Riani, ada Delia. Komplit Pak Yohan. Alhamdulillah. Jadi Pak Yohan nih berarti sebenarnya udah berapa lama Pak kalau di dunia intermarketing nih? Intermarketing 2008. 2008, wow, berarti udah 10 tahun sudah lebih. Lama dulu. Awal dulu ada kelas, tahun. ada kelas yang diundang Pak Tung Desimwaringin, dia buat kelas dengan beberapa pemain internet marketing dunia, diundang di Jakarta, datang tanya-tanya apa gitu. Awal dari situ, awal dari situ ngobrol, ikut seminarnya bayar sekian juta, liatin sampai hari akhir. Gak paham. Terlalu jujur. Mesti disensor. Pip. Udah sebut nama terus bilang gak paham. Aduh kacau. Oke. Tapi memang begitu Pak. Umumnya kalau orang datang kan ya. Kita kalau pertama kali kayak ini makhluk apa ini namanya internet. Saya kalau ngebayangin 2008 Pak. Iya ya. Belum ada Facebook. Belum ada. belum terlalu iya. Ya. Belum beken seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan udah semua orang udah mulai biasa dulu gitu. Apa ya? Friendster mungkin ya. Asa itu ya udah. Zamannya pakai testimonial ya gitu. MIRC Pak. Oh iya. Lihat pusing ya sudah pulang pusing. Tapi ya namanya orang pusing harus cari solusinya kan. Dan nggak berhenti di situ. Oke. Tapi kita melihat bahwa itu aku punyanya cuma itu warnet
Soalnya tahun 2003 aku pernah jadi tukang jaga warnet dulu di Surabaya, kalau sekarang Gunung Sari Indah A1. Dari situ ya buka-buka gitu-gitu, aku pikir ada kayaknya solusinya di sini lah, garisnya Tuhan. Berapa kali kok selalu berurusan yang dengan laptop dan CPU, ya udah diterusin ngasilin duit pertama, wih cuma gini ya. Ya asik. Oke. Jadi dulu kalau ada telepon masuk, semakin telepon nomornya itu semakin nggak dikenal, waduh keren, duit duit ya gitu kan. Ya itulah. Tapi ya kemudian gitu, kalau kita cuma jual saja tanpa ada sistem di dalamnya, akhirnya kita capek. Setiap ada telepon yang kita nggak kenal, aduh capek aku udah melayani. Capek, sudah terlalu capek, terlalu banyak telepon masuk dan sebagainya. Makanya kalau kita cukup beruntung sekali di bisnis MCI, kita sudah bangunin sistem kan. Suatu saat apa yang kita lakukan kita bisa tinggal delegasikan. Jadi ada suatu waktu kita memutuskan untuk ya kita bangun sistem lah. Bahasanya bangun sistem, bangun aset di sini. Ketika itu sudah jadi aset, jadi passive income dan seterusnya, ya sudah, nggak mesti harus kita yang angkat telepon kan. Ya itu yang saya pikir sangat penting sekali ketika kita ngumpulin database, ngumpulin marketnya dari online, itu oke, keren. Di samping yang sudah kita lakukan, kita tambah sistem online-nya, tapi tetap yaitu dalam bisnis yang membangun aset, yaitu di multi level marketing di MCI ini. Di combine begitu ya. Dan sebagai orang yang menjadi saksi ngeliat MCI dari awal Pak, memang perkembangannya menurut Pak Yohan gimana ya kalau bicara tentang MCI ini? Saya gak kebayang. Dari awal pertama kali kita, Pak Wilson dan Pak Hendra berencana mendirikan ini dan ngundang orang pertama, kedua, 2 tahun pertama yang masih seperti itu, dan tiba-tiba lompatan demi lompatan. Bahkan saya waktu tanya sama Pak Hendra, pernah suatu hari tanya, bro, rahasia suksesnya MCI bisa gede kayak gini gimana bro? Dijawab sama Pak Hendra gini, kalau kamu tanya aku 2 tahun yang lalu atau mungkin tahun lalu, aku akan buka 1 lembar papan ini, dia tuh ada papan besar 120 kali 240, aku akan tulis ini mungkin nggak cukup rahasia sukses MCI. Tapi ketika hari ini dia tanya, nggak tahu bro, ini berkah Tuhan, dia bilang gitu. Pak Hendra bilang berkah Tuhan, keren ini. Wah iya. Ini berkah Tuhan. Banyak hal yang nggak masuk akal. Tiba-tiba aku dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Dia bilang, aku ketemu sama Pak Yohanes, aku ketemu Selin, aku ketemu Pak Wilson, aku ketemu banyak leader-leader yang luar biasa, yang energinya cukup positif untuk jalan di bisnis ini. Bahkan ketika orang lain di luar sana bilang, apa itu marketing plan begitu, apa itu produk ini. Faktanya tumbuh, memberkahi banyak orang, dan begitu banyak orang yang kehidupan jadi ya lebih baik. Seperti kita punya tagline itu ya, Better Life with MCI. Ya itu. Yes. Memang dari semenjak awal MCI diciptakan supaya bisa membuat hidup orang lebih baik. Mungkin itu juga jadi salah satu kunci yang istilahnya berkat Tuhan tuh selalu ada aja. Jadi kayak lancar, dimudahkan, kayak asik, niatnya seru. Sudah baik juga. Niatnya sudah baik. Betul Pak. Yes. Nah, jadi teman-teman, sekarang kan memang dunia online sedang sangat berkembang sekali. Nah, dan banyak banget yang istilahnya kadang-kadang kita melakukan kayak 7 kebiasaan victorious person, kita ngiklan terus gitu. Nah, cuman bagaimana sih sebenarnya cara beriklan yang istilahnya tepat gitu? Jangan-jangan kita ngiklan sembarangan, tapi juga target marketnya nggak sesuai gitu, kenanya bukan ke orang-orang yang memang membutuhkan produk kita, atau misalkan cara istilah promosinya juga kurang tepat. Nah, jadi hari ini diundanglah Pak Yohan nih supaya bisa sharing-sharing. Nah, dan saya nggak akan keluarkan ilmunya sebelum 3.000 loh. Bercanda. Ngambek. Nggak lah, serius keluar lah ilmunya. Bukan cari lebih banyak. Tolong dibantu di invest. Ya. Ini baru setengah nih. Oke. Jadi gimana nih Pak? Kira-kira apa yang bisa kita lebih perhatikan lagi Pak untuk bisa menumbuhkan lagi lebih banyak? Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang, seperti sekarang kita bicara gitu ya, kita bisa menaikkan nada, menurunkan nada. Ada kata-kata yang bisa kita tekankan, misalnya kita ngomong waktu itu kita butuh ngomong cepat, kita butuh ngomong lambat, kita bisa ngomong poin-poin bisa lakukan. Tapi kalau di dunia online itu butuh energi yang lebih untuk sekedar kita menyajikan satu informasi. Kalau di kelas saya itu bahasanya narasi pamungkas. Jadi ada sebuah narasi yang ketika kita ngomong itu mampu menggerakkan orang untuk ngambil keputusan untuk bekerja sama kita, membeli produk kita dan seterusnya.
Kalau narasi pamungkas paling gampang contoh Jadi penasaran ya apa nih narasi pamungkas. pamungkas. Oke, kita buat narasipamungkas.com, kita patenkan supaya orang setiap kali menyebut. Tapi disampaikan di sini Pak udah saya register dulu. Diregister. Tadi kata lo dibantu. Habis itu kita jual. Jadi gini, ada beberapa hal, misalnya contoh, saya biasa kasih contoh ini paling gampang. Jadi ada temen, seorang bidu wanita lah, dia di Semarang sana. Dia suatu hari dari banyak laki-laki yang datang menawarkan hidupnya sama dia, ada satu laki-laki yang bilang sama dia kan banyak penawaran masuk itu, kayak proposal aja penawaran masuk. Ada satu laki-laki bilang, bersama aku kamu nggak bakal pernah sedih. Satu kalimat. Dalam banget. Yang jomblo tolong ya dipakai itu senjatanya yang jomblo. Dia begitu. Ini kemudian yang membuat perempuan ini kemudian mengambil keputusan untuk oke lah aku nikah sama kamu, hari ini punya anak 3 dan seterusnya. Oke. Kadang-kadang kita ngomong satu ke orang, kita harus lihat dulu market kita siapa. Gak semua dari semua kehebatan perusahaan dari A sampai Z kita tumpah ruahkan ke dia, terus kemudian dia harus tahu dengan apa yang kita tahu. Kadang-kadang kita cuma butuh ngomong satu dua hal yang itu pamungkas dulu. Oh, jadi Gitu. kata yang benar-benar tepat istilahnya begitu disampaikan langsung menyentuh hati gitu ya. Menyentuh hati dia. Ketika kita punya tema, kita apa sih yang kita jual? Kita pertama itu dulu kita ngomong kepada siapa dan market kita siapa. Oke. Ada yang bilang bahwa kita jualan produk kecantikan, ada yang bilang kita jual produk kesehatan, ada yang jual kita tawaran bisnis lah apa. Menurut saya kita sih lagi jualan namanya opportunity of better life. Gimana caranya ketika yang aku tawarkan ini adalah kesempatan untuk hidup yang lebih baik sesuai dengan tagline kita Better Life with MCI. Yes. Saya bisa ngomong misalnya contoh, misalnya ada satpam lah, kita tawari produk kecantikan kan ya enggak. Tapi ketika kita melakukan opportunity of better life, oh ya waktunya ketawa, kita harus ketawa dulu. Ya niatan kita dengan supaya hidup kamu jadi lebih baik kan begitu ya. Niatan kita dengan niatan yang lebih ideal ya. Bukan sekedar kita jualan barang seperti sales jualan barang. Dengan niatan kita yang lebih baik, kita akan jadi lebih feel good untuk jalani MCI. Yeah. Nah, niatan yang baik itu kemudian ditransformasikan dalam bentuk kalimat, dalam bentuk bahasa, dalam bentuk kata. Maka saya menawarkan satu ide gimana caranya, gimana supaya masing-masing dari kita, ketika kita punya apa sih yang pertama, contoh produk MCI, produk apa kita ambil? Contoh Nufit, saya bilang berapa sih harganya Nufit? Misalnya 1650, oke. Bayangkan produk ini harganya 5 juta. Ini cara kita melatih narasinya. Bayangkan barang ini harganya 5 juta. Kalau masanya kurang menantang, oke lah, barang ini harganya 7,5 juta. Okay. Kita bilang gitu. Kemudian kita ciptakan sebuah narasi. Mana Nufit nggak ada? Oke, ini contoh narasi. Gimana caranya supaya barang ini kita sampaikan ke seorang teman harganya 7,5 juta laku? Kembangin kata-katanya. Nah, misalnya saya kasih contoh saya gitu, saya ngomong sama orang, bro, sorry, di Jakarta yang sudah kena corona berapa orang? Tanya itu. Di China mohon maaf yang sudah meninggal karena corona berapa orang? Dari situ dia akan cari, oh ada 1.000 orang dan seterusnya. Oke. Sudah masuk ke Jakarta bro. Oke. Kita 4.500 orang berangkat ke Korea, pulang ke Indonesia tidak ada satupun yang kena corona. Walaupun di Korea boom lagi ada masalah corona. Kenapa? Karena sumpah orang 4.500 orang MCI semua konsumsi Nufit. Itu narasi pamungkas. Kamu kapan mulai mau jaga keluarga kamu dari corona? Dari narasi itu banyak yang closing, banyak yang itu narasi pamungkas. Oke. Berarti semacam menciptakan kebutuhan gitu ya Pak? Bisa dari itu kan polanya seperti membuat kebutuhan, membuat mereka sadar bahwa memang keadaan fakta saat ini lagi terjadi apa, dan diberikan solusinya adalah produk kita Nufit. Ada satu narasi yang misalnya contoh saya bilang kalau di MCI sih transaksinya cuma 4 juta, aku bilang gitu. Kita bilang masalah bisnis ya. Dengan 4 juta rupiah ini kamu menciptakan 19 transaksi kiri, 19 transaksi kanan, makan sepuasnya di Korea. Menarik ya. Kalimatnya pendek, nggak panjang-panjang. 19 transaksi, arahnya ke transaksi, bukan ke arah mencari orang atau apa dan seterusnya. Itu lebih memudahkan orang untuk mencerna, karena bayangan orang reseller lah apa gitu. Kalau aku punya toko transaksi sehari segitu, oke lah masuk. Ini kayaknya agak cukup unik Pak. Kalimat kata transaksi kita dengar itu ternyata beda ya sama kalau misalkan kita jual
Kayaknya lebih nyaring ya. Iya lebih kesannya kita nggak, sorry ya, jangan memposisikan diri sebagai sales, sebagai tukang jualan. Soalnya kalau misalnya kita di depan rumah, kita lagi cangkruk nih di teras rumah, tiba-tiba ada sales di depan rumah, di pagar dia belum ngomong itu sudah mikir gimana cara ngusirnya. Pada dasarnya orang kan nggak nyaman dijuali ya. Oke, kalau lagi disodorin, Pak, kreditnya Pak, iya. Udah bikin belum? Ya itulah. Nah, dari narasi-narasi ini yang kemudian kita kembangkan. Ya. Jadi udah kita posisinya sudah siap siaga. Sama seperti waktu besok kita misalnya sekolah, besok ada ujian apa begitu kan. Hari ini kita udah siapin rumus-rumusnya. Jadi besok dikasih pertanyaan apa kita udah siap. Okay. Narasi bisnis MCI, narasi produk MCI A, narasi produk MCI B dan seterusnya kita kembangin selesai. Baru kita membuat bagaimana caranya setiap kita ketemu orang atau kita membangun database kita dari online. Mereka melakukan respon apa, kita punya jawaban yang pamungkas untuk membuat mereka tertarik berbisnis dengan kita. Waduh. Itu dulu langkah awalnya sebelum masuk ke online. Kayaknya Pak Yohan jago nih bikin narasi. Kalau nggak gitu nggak laku. Wis mantap. Nanti berarti boleh Pak di share narasinya Pak. Boleh di share. Asik, kita todong teman-teman. Iya. Oke, berarti salah satunya adalah narasi tentang kita menentukan narasi ini. Pak sudah minum Nufit dari tadi batuk-batuk? Oh sudah. Oh gitu. Oke, so jadi narasi itu penting sekali untuk kita supaya bisa ngambil hatinya mereka istilahnya. Sesuai dengan potensi mereka. Langsung kena, habis itu bisa terjadi transaksi lebih mudah ya. Jadi narasinya boleh dibikin di bisnis, boleh juga dibikin di produk. Oke. Terus apa lagi kira-kira Pak yang memang bisa jadi salah satu senjata yang pamungkas juga? Nah, hasil kemarin kita kan ngobrol, kita mulai riset ke member-member MCI dan tantangannya adalah beberapa dari member MCI wah sudah mulai kehabisan database nih, siapa lagi yang mau diprospek ya? Siapa yang lagi mau di database MCI? Ada ide pakai online bro, aku bilang, saya sampaikan ya sudah coba aja kamu ajari sistem online kamu. Saya melakukan riset dari member-member yang alhamdulillah sudah cukup lama di MCI dan menghasilkan income ratusan juta per bulan sampai member-member saya yang baru masuk yang baru income 1 juta 2 juta per bulan, rata-rata senjata andalan utamanya adalah Facebook. Dari Facebook itu kemudian saya pelajari, ke beberapa saya ajak sebagai teman dan seterusnya. Dan melihat polanya, oh ternyata ada Facebook tertentu yang kurang maksimal saya rasa. Dan saya pikir saya bisa berbagi gimana caranya supaya apa yang kita lakukan misalnya gini. Pernah kan Anda tahu bahwa dari 5.000 orang teman, kalau kita udah full 5.000 orang teman, kita update status yang lihat cuma 1%, 2%, 3%. Yeah. Cuma 100 orang. Sedangkan itu bisa dikembangkan, kita sekali update status yang lihat bisa 2.000, 3.000 orang. Oke. Nah itu ilmu yang... Bentar Pak. Tunggu 3.000 dulu Pak. Oh iya? Baru 1.900. Okay. Ayo klik like Pak, kirim share biar makin banyak lagi. Jadi kita seru-seruan bareng pada malam hari ini teman-teman. Ada Pak Wong Haryanto hadir. Wah thank you Kototo. Ada Kak Lulu Wijaya, komplit nih Pak. Oke, sip. Jadi kalau misalkan yang tips barusan itu gimana tuh Pak? Karena buat memaksimalkan kan pasti pada penasaran nih. Harus dibuka dong gitu ya, Facebooknya. Bro, ini kita punya seorang teman yang alhamdulillah sekarang statusnya jomblo. Oke. Kita tadi suruh promosi Pak, tolong ceritakan ke teman-teman member MCA bahwa saya masih jomblo, bilang begitu. Oke, mantap. Jojoba. Pak Fajar, ini ditampilkan udah tampil ya? Oke, Pak Fajar di... Oh itu udah tampil, muncul di ini. Wow, keren sekali. Saran saya sih member MCA punya beberapa akun Facebook. Akun yang pertama full merupakan member-member MCA semuanya. Oke. Supaya kita dapat energinya, dapat semangatnya, dapat motivasinya dan seterusnya. Jadi full semua member MCI. Terus kemudian yang kedua kita mulai mengembangkan Facebook baru yang tidak berhubungan dengan Facebook yang pertama. Kalau perlu Facebook yang pertama diblokir aja dulu, jangan kelihatan di Facebook pertama. Jadi harus clean ya Pak? Harus clean, karena apa? Kalau kita punya Facebook yang kedua, kemudian kita berteman dengan Facebook yang pertama, maka nanti yang di-advise menjadi teman-teman kita adalah teman-teman di Facebook yang pertama, yaitu lu lagi dan seterusnya. Itu paling banyak saya temukan memang mereka yang terus berfokus jualan, rajin Pak, tapi temennya orang MCI semua. Iya, semangatnya boleh. Update status 8 kali sehari. Temennya MCI semua, lu jualan sama siapa? Betul sekali. Terus yang kedua
ya itu yang lihat cuma terbatas. Makanya sebaiknya Facebook yang sekarang di fullin aja semua member MCI, kemudian kita buat satu akun Facebook baru dan kita mulai nge-add teman-teman baru. Kalau bisa datanya harus berbeda dengan yang pertama walaupun namanya sama. Contoh, misalnya kalau saya teman saya pertama saya opennya saya dari Universitas Surabaya. Terus kemudian waktu di akun Facebook yang kedua saya bilang saya dari Petra misalnya begitu. Atau mungkin saya dari ITS dan seterusnya. Jadi supaya saya tidak ditawari oleh orang pertemanan dengan orang-orang yang sama. Yes, kalau Anda langsung masukin tulisan namanya MCI VSN, langsung semuanya Facebook akan nge-refer teman-teman Anda masuk ke dalam situ lagi. Iya, jadi kalau bisa udah jangan menemukan MCI, kita bangun akun baru kalau perlu dari kota yang berbeda dan seterusnya. Yes. Itu langkah pertama. Langkah keduanya coba kita bisa cari dari pertemanan dari orang-orang yang memang sedang fokus berbisnis juga, fokus jualan. Contoh, Mas Fajar, boleh dong dipraktekin. Ini live langsung keluar ya. Coba ketik kata grosir di awal. Grosir enter. Nah, di people pertemanan aja dulu. Cek. Nah, ini ada beberapa nggak usah dibuka dulu. Harkensen, jeans grosir yang bawah juga grosir. Tidak harus selalu grosir ya, bisa agen, distributor apa jual dan seterusnya. Ini adalah teman-teman kita yang belum member MCI dan dia sedang berbisnis. Cuma bisnisnya dia produk yang lain. Nah, kalau mentalnya sudah mental pebisnis hanya masalah waktu saja, tinggal kita berteman sama dia, terus kemudian kita update status seperti biasanya. Ya, ada kemungkinan tinggal dia tertarik untuk mengganti barang dia untuk dengan produk MCI. Siapa tahu dia jual nggak pernah liburan seperti kita. Oke. Pak Yohan, kalau misalnya pas postingnya kita ada masukin kata MCI atau kita produk-produk MCI, misalnya Bioglass, New Fit atau misalkan Salut, itu nanti teman-teman akan di-refer teman-teman kita dari MCI lagi nggak sih? Iya, larinya ke situ lagi. Otomatis ya pasti ya. Lagi. Kita kan bicara tentang Facebook kita yang kedua yang mencoba mencari orang-orang yang belum join di MCI untuk masuk ke MCI. Sebaiknya kita masuk ke pasar yang jangan ada atribut MCI dulu, jangan mencari teman-teman MCI dulu. Berarti teman-teman bisa ngikutin yang tadi sarannya dari Pak Yohan, yaitu masukin dulu dari space yang berbeda. Misalkan kalau tadi dari UGM, nah misalkan teman-teman bisa pasang dulu misalkan dari SMA mana gitu. Jadi dulu misalkan kuliahnya itu dibikin di yang Facebook pertama, bikin di yang bawahnya itu dimasukinnya dari tempat waktu dulu sekolahnya di mana kayak gitu. Itu akan membantu untuk kita menseparasi supaya nggak nyemplung dari yang satu lagi kan. Iya. Nah terus saran saya sih pakai status semua yang rapi tanpa ada embel-embel MCI atau VSN untuk mencegah Facebook itu membaca algoritma dan mengirimkan semua invitation dari teman-teman yang udah join MCI karena kan Anda pengen memang market baru yang tadi Pak Yohan udah sampaikan. Jangan sampai kita istilahnya ngegarmin air laut yang udah asin. Siap. Ya karena ya tiap hari ngiklan tapi yang diiklanin teman-teman kita di MCI juga semuanya udah beli produk, mereka nggak mungkin beli lagi sama kita. Nah, jadi teman-teman boleh bikin satu clean dan juga pastikan untuk nama-namanya semua yang kayak asalnya apa segala itu dibedakan sama yang pertama. Terus invite yang ini jeans grosir lah apa segala macam. Dan postingan Anda mungkin kalau boleh dicoba bikin 10 postingan pertama mungkin lebih kayak yang sehari-hari, nggak usah yang jualan MCI dulu. Siap. Supaya mereka pas ngelihat pertemanan, oh siapa nih ngajak temenan, dia akan ngelihat ke dalam. Sama seperti Anda kalau misalkan ini kan ngebuka pasti akan ngeliat ke dalam dulu. Pas ngeliat ke dalam, kalau udah isinya jualan semua, kecenderungannya mungkin dia akan menghindar kali ya Pak ya. Siap, sok. Nah, jadi pastikan untuk Anda postingan yang biasa-biasa sehari-hari motivasional ataupun berbagi cerita tentang kehidupan Anda sehari-hari. Jadi pas lagi orang lihat siapa nih yang masukin, oh orang biasa memang ini. Oh berarti ini potensi buat saya punya market juga nih. Habis itu baru udah masuk, udah mulai banyak. Nah, baru mulai masuk mungkin postingan MCI-nya. Boleh, siap, luar biasa. Wah, Pak Rio bisa jadi si konten ini masalah online. Waduh, mantap Pak. Pengalaman dia ini, saya harus belajar ini. Oke, yang kedua, kemudian itu tadi kan pakai people ya. Yang kedua kita bisa klik grup. Oke, kita klik grup. Di situ ada komunitas-komunitas jualan, grup-grup jualan, pusat grosir, pakaian langsung, konveksi dan seterusnya ke bawah. Yang satu hari bisa 6.300 post sehari.
Kalau saya pribadi saya masuk, kemudian saya mencari orang-orang yang komentar di situ, yang jualan di situ, yang profilnya menurut saya bisa saya pilih menjadi partner bisnis saya add sebagai teman. Oke. Ya, jadi kalau nge-add sebagai teman juga saya batasi satu hari, mungkin hari ini misalnya 20, besok 15, besoknya lagi 23, besoknya lagi turun lagi ke bawah. Jadi nggak konsisten harus langsung dalam jumlah besar. Kalau terlalu banyak kita nge-add dalam satu hari atau approval dalam satu hari dalam jumlah besar disuspend. Jadi Facebook tidak suka sekali melakukan hal yang sama konsisten, nanti mereka dikira robot. Oke. Nah, itu salah satu sumber. Kalau misalnya mau cari teman-teman seprospekan yang kisaran di wilayah yang sama, bisa jadi kayak misalnya di mana? Di Jakarta ya. Oke, coba ketik kata Jakarta. Grosir tadi diganti Jakarta. Wah, grocernya diganti Jakarta. Jakarta, nggak usah diganti, bukan ditambah, diganti. Langsung Jakarta gitu. Oke. Jakarta. Ini grup-grup yang posisinya ada di Jakarta. Oke. Jadi kalau kita nge-add teman ya biasanya yang masuk di grup-grup itu ya orang Jakarta juga. Oke. Jadi kita ya gabung di situ, cari temennya ya di situ. Jadi kalau misalnya kita janjian ketemuan prospek macam-macam ya dapatnya orang Jakarta, saya pikir nggak terlalu jauh daripada Anda bergabung dengan komunitas grup-grup yang di luar pulau dan seterusnya. Mantap. Ada saran nggak Pak? Misalkan kayak Pak Yohan kan misalnya orang udah di-joinin nih, terus sudah ada nih Pasar Jakarta Group. Itu lebih kalau kita join di grupnya, kita inviting orang-orang yang di dalamnya atau gimana tuh Pak persisnya? Kalau saya sih nge-add friend biasa, standar begitu. Kadang-kadang gini, ada berbagai macam strategi, tema, tergantung produk yang kita tawarkan. Ada beberapa gini, kita bisa misalnya kita buat akun Facebook namanya jual bioglas begitu ya, tapi orang jadinya kadang-kadang nggak nyaman dengan kata-kata itu, tiba-tiba di-add sama orang jualan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita bisa bilang terapi air putih gitu, terapi jantung air putih dan seterusnya, mungkin bisa menarik orang. Oh, air putih bisa buat terapi jantung dan seterusnya, itu juga bisa. Tapi ya sebatas itu aja. Tapi kalau kita bisa masukkan itu sebagai nama, kita kalau komen dimanapun kita nggak usah nge-add, kita komen aja sama orang yang tertarik, kita akan diajak berteman. Tapi kalau saya sih prefer nama saya pribadi ya. Ketika orang ini kelihatan menarik, saya add sebagai teman, atau saya juga kirim komentar dan komentar-komentar yang mendukung aktivitas mereka tanpa saya berjualan dulu. Ketika saya cukup dikenal, yang nge-add balik itu akan cukup banyak. Yes, berarti lebih ke arah soft selling ya Pak? Soft selling dulu, santai-santai dulu di depan. Bahkan kalau yang istri saya itu bahkan kebiasaannya begini, dia kan lagi tertarik sama pengembangan diri dan banyak pembicara-pembicara yang kemudian ada 1-2 yang dia add gitu, setelah itu setelah berteman aktivitas beliau dia kasih komen, tapi komennya nggak cuma sekedar ngomong keren lu gitu kan, keren om atau bagus atau apa, enggak, dia kasih komentar-komentar sesuai dengan pengalaman dia untuk dalam pengembangan diri. Itu kemudian kan komentar dibaca sama relasinya si pembicara itu, relasi-relasi itu kemudian jadi tertarik untuk kenal, akhirnya di-add juga. Jadi dia banyak dapat teman-teman baru yang sesuai dengan level yang dia harapkan. Hanya dengan cara ya sudah kita juga mengeluarkan kita juga memiliki kontribusi lah di situ ya. Ya, jadi ini juga salah satu cara yang dilakukan sama Gary Vee waktu dia ngebesarin dulu pertama kali wine bisnisnya dia. Dia adalah salah satu yang internet marketer juga yang gede di luar negeri kan. Nah, salah satu yang digunakan memang yang tadi seperti Pak Johan sampaikan. Dia setiap hari dia ngobrolin tentang wine, dia cari yang mana yang tempat ngobrolin wine itu paling banyak. Terus dia banyak balas-balesin tuh, ngasih kontribusi informasi tentang wine segala macam. Jadi orang kan penasaran akhirnya, ini siapa sih? Kok banyak ngasih ini? Nah, sebagai contoh misalkan Anda lagi ngobrol-ngobrol di satu forum komunikasi kayak tadi yang Pak Yohan sampaikan. Terus habis itu ada satu orang yang ngebalesin komentar Anda. Nah, di zaman sekarang banyak banget orang yang menghindari untuk memberikan komentar. Jadi nggak banyak istilahnya mereka kalau misalkan komen, dia jarang ada yang balesin lah, kecuali orang kenal. Nah, kalau orang nggak kenal tuh jarang banget ngebalesin. Nah, sebenarnya di sini ada ceruk pasar yang sangat baik sekali untuk Anda membangun yang namanya komunikasi yang baik dengan si istilahnya calon yang akan Anda prospek. Nah, jadi
yang tadi Pak Yohan sampaikan itu sangat bagus sekali teman-teman. Pastikan untuk dilakukan. Jadi ajak komunikasi di forum, misalkan ada diskusi, Anda ikut nyemplung di diskusinya, ngobrol, sehingga nanti suatu saat dia akan lebih interest karena Anda memberikan respon atas apa yang mereka tanyakan atau atas apa yang mereka lagi perhatikan. Nah, di saat Anda mau invite, itu akan lebih memudahkan Anda untuk potensinya lebih besar untuk Anda supaya diterima lah istilahnya sama dia. Dan abis itu ya pasti lebih mudah untuk kita masuk untuk berkenalan dan buat selling juga. Kayak gitu dibandingin hard. Daripada nodong. Iya, nodong pusing ya. Jadi ada juga yang sistemnya hard selling juga, ada yang sistemnya soft selling juga. Seperti biasa yang disampaikan sama VSN selalu, apa yang Anda dapatkan di sesi kali ini, Anda konsultasikan sama upline aktif Anda. Supaya Anda memastikan agar Anda tahu ya istilahnya mana yang terbaik untuk di posisi jaringan Anda sekarang. Karena setiap hal yang kita pelajari di webinar ya perlu kita diskusikan dulu ya, disesuaikan dengan sistem yang sekarang sedang kita terapkan di jaringan kita. Ya, jadi konsultasikan sama upline. Thank you Pak Yohan. Siap. Nextnya apa lagi nih tips yang Nextnya lagi adalah bagaimana caranya meningkatkan jumlah orang yang lihat postingan kita. Posting setiap hari. Ternyata yang lihat cuma 50 orang, 60 orang. Ternyata kenapa? Karena algoritmanya dari sosial media itu juga begitu. Kalau kita kurang berinteraksi pada relasi kita yang tertentu, maka relasi kita tertentu itu juga tidak akan melihat postingan kita. Jadi kayak contoh misalnya suatu hari aku ingat, oh iya aku punya temen nih, namanya misalnya Solihin gitu ya. Solihin kok lama nggak aku lihat di Facebook ya. Kemudian kita cari nama dia, kita buka, ternyata Solihin aktif loh setiap hari. Dia aktif, dia postingannya dia pagi tadi posting, kemarin posting, kok aku nggak pernah lihat. Nah itu algoritmanya lagi ngambek-ngambekan. Dipisahin. Lagi dipisahin lah bahasanya gitu. Nah salah satu cara untuk kita meningkatkan jumlah orang yang connect sama kita, maka satu contohnya Mas Fajar, Mas monggo diklik profilnya Fajar, diklik, kemudian kita klik teman kita, friends. Contoh kita friend, nah itu kan ada beberapa daftar pertemanan kita kan. Nah kita buka aja, kita scroll ke bawah, kita lihat yang paling cakep. Iya. Yang paling cakep apa? Temennya ini semua nih. Cakep-cakep ini kayaknya Fajar contohnya. Fajar ini luar biasa nih. Waduh, jadi aku pengen dikenalin sama yang ini Jar. Nah, Oke, serius. Kita buka, kita lihat oh mana sih teman kita yang kita rasa sudah lama kita tidak pernah lihat postingannya dia. Udah, setelah itu kita buka, misalnya contoh, monggo. Oh bebas, pilih yang mana yang cakep lah, nggak apa-apa. Biar agak seperti gitu. Maaf namanya ke bawah. Nah ini contoh yang sudah terlalu lama. Agustus 2009 Agustus. Udah nggak aktif. 2019 udah lama. Kalau saya pribadi di atas 1 tahun saya unfriend. Ya silakan di unfriend. Secantik apapun. Sedih dia. Yang punya akun. Aduh. Ternyata mantan. Cari lagi gitu teman-teman yang kalau misalnya waktu ini ganteng. Waktu kita buka ternyata loh orang ini aktif tapi dia lama kok kita nggak lihat. Nah itu kita like dan kita komen. Bebas lah siapa. Oh 2016 itu. Wah, waduh. Pantai. Temennya. Udah jangan biarin cari aja yang apa gitu. Ini punya temen gak? ini temen bayaran semua kak bro. Ah ini 4 Maret oke. Ini udah tinggal kita like statusnya dia, kita komen. Manusia beneran ya. Like terus komen. Wih keren nih gambarnya. Komen bilang aja aku sayang kamu gitu. Asik. Habis langsung. kasih sebuah komentar yang elegan yang membuat dia tertarik melihat profil kita setelah kita membaca. Nah ini aja, jadi kita lakukan 30 kali sampai 50 kali dalam sehari. Ada yang scroll ke bawah, lihat lagi, oh ini udah lama nggak kelihatan, like, komen. Kalau 30 sampai 50 kali, berarti kalau waktu juga nggak terlalu lama ya Pak sebenarnya? Aduh, sambil nungguin nasi mateng boleh lah. Segitu, habis itu kita baru lakukan aktivitas postingan kita. Jadi kalau dilakukan 30 kalikan 30 hari, 900 orang yang awalnya tidak melihat postingan kita, jadi melihat postingan kita lagi. Yes. Siap. Jadi itu akan sangat membantu sekali itu. Oh iya. Karena nambah banyak tuh ya. Luar biasa. Iya, jadi update statusnya boleh rutin tapi yang lihat juga harus banyak. Ada yang difokusin nggak Pak? Misalkan yang ini yang memang cantik banget gitu Pak. Hah?
Mobil, ini istriku nonton juga nggak? Kadang-kadang teman-teman kita kan bisa ngelihat profilnya mereka gitu ya. Cocok nggak sama istilahnya persona orang yang ingin, kalau persona itu istilahnya klien yang menurut Anda nih kalau misalkan jadi member Anda atau dia beli produk Anda itu potensial dan memang cocok gitu dengan produk MCI. Nah kadang-kadang kalau misalkan ngelihat yang kayak banyak istilah yang digunakan, kalau misalkan dia orang botak ya mendingan kita cari yang berambut untuk kita jualan shampoo. Ya jangan orang botak kita tawarin jualan shampoo juga. Bukannya nggak bisa beli, bisa aja dia beli buat mamanya atau adiknya gitu ya. Cuman lebih potensial memang yang orang udah ada rambutnya buat kita jualin. Nah jadi pas lagi kita jualan mungkin kita juga bisa memperhatikan juga sebelum kita jualan ya maksudnya. Mana aja yang kira-kira potensial, mana aja yang dia secara profil memang akan cocok sebagai klien Anda, baru di situ mungkin Anda bisa pusatkan juga. Oke. Thank you Pak Yohan. Oke. Kemudian saran saya lanjutan, jangan kalau lagi galau ngeluhnya di sosial media lah. Wah, itu penting banget. Kita nawari sukses, tiba-tiba suatu saat kita update statusnya galau, dibaca sama kemarin lu nawari lu sukses kok sekarang galau. Banyak itu Pak, galau, ujaran kebencian, berantem, aduh. Ya, tirulah saya ini. Pilihan politik saya dan istri berbeda. Anak nambah terus. Dahsyat. Nah itu kan bukti bahwa perbedaan pilihan politik tidak membuat orang. Oke, ini menarik juga. Ya itu kedua, kalau saya sih ya. Kalau teman-teman ada ke statusnya yang ngeluh lah apalah macam-macam gitu, mending saya unfriend. Oke. Dan sekarang bukan segmen market saya. Kalau orangnya lagi cari solusi bisnis bolehlah hubungi saya. Itu pribadi ya, tapi ya terserah, monggo. Wih Pak, udah 3.000 Pak. Oh tembus ya 3.000. Bukan komentarnya Pak. Tapi lumayan Pak, penontonnya 2.100. Oh ya, ada peningkatan lah. Ayo ajak biar Pak Yohan lebih tersenyum nih. Om tersenyum selebar apa lagi? Oke, mantap. Yes, berarti hindari semua postingan-postingan yang bernada negatif, semua yang sifatnya keluhan-keluhan atau segala macam. Karena orang pasti akan melihat. Ya, Anda lagi kena sial apa, jangan ditulis. Karena misalkan kalau lagi kena sial, orang yang baca 5.000 orang, 5.000 teman baca semua. Si itu lagi sial, si itu lagi sial, si itu lagi sial, si itu lagi sial. Si itu lagi sial loh, lagi sial loh, lagi sial loh, lagi sial loh, sial. Apa yang terjadi? 5.000 vibrasi energi. Ya, kata-kata adalah doa, kata-kata mereka pas baca, si itu lagi sial loh, semuanya 5.000-nya energinya nyampe ke Anda, wah bahaya juga kalau vibrationnya nggak bagus. Jadi pastikan hal-hal yang baik yang Anda posting, yang seru-seru, yang motivasional bisa, ya kirim video-video yang bagus-bagus, bisa juga kayak gitu, ya. Dan abis itu nanti baru step berikutnya. Siap. Sekarang kita mau belajar apa ini? Nggak bercanda lah. Base dasar. Aduh, saya bukan ngomong Pak Yohan. Sok, nggak pernah digituin soal sama. Ini emang paling keren. Dia bisa bikin ketawa sakit perut, tapi mukanya tuh datar banget gitu ya. Aduh. Oke, saya akan ekspresikannya. Serius banget tapi. Yang datar. Pusing saya. Oke Pak. Silakan. Jadi karena 90% sebenarnya market kita dari sosial media dan teman-teman kita yang sukses juga banyak hanya mengandalkan dari Facebook, maka kalau yang mau diduplikasikan ke jaringan sebaiknya ya ilmu Facebook aja yang mengenai satu meningkatkan jumlah pertemanan yang di luar member MCI menggunakan email yang berikutnya atau Facebook yang lain. Ketika itu sudah full, kembangkan lagi yang lain dan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah itu tadi yang teman-teman yang dirasa sudah lama kok nggak kelihatan, disapa lagi. Yaitu nyambung silaturahim kan. Disapa lagi, setelah kita menyapa 30, 40, 50 orang teman, baru kita update status tentang apa yang kita punya lah dalam bisnis MCI dan seterusnya. Oke. Berarti sapa yang banyak dulu ya Pak? Ya. Orang lebih nyaman diajak ngobrol dan seterusnya. Baru kita update status tentang liburan kita yang gratis itu kan. Ya. Kalau tagline-nya di dunia internet itu biasa dikatakan kalau baru kenal jangan ngajak kawin. Oh baru dengar itu. Oh itu sering banget Pak. Oh iya. Wah ternyata Pak Johan gini. Saya salah masuk market.
Iya itu sangat populer banget. Jadi istilahnya baru kenalan jangan ngajak kawin. Jadi kalau misalkan istilahnya kita bina hubungan dulu, ajak komunikasi gitu. Tapi sebenarnya bisa juga loh. Ya baru kenalan ngajak kawin kayak Pablo Putra Benua itu kan. Langsung dikasih Mercy. Oh kalau Dikasih gitu bisa. Mercy. Itu Bukan cara Mercy ya, sukses itu. dikasih mobil apa cincin gitu ya, langsung Ray Utaminya kelepek-lepek gitu ya. Oh gitu kan. Terus nggak sampai seminggu menikah. Gitu caranya. Oh ini ternyata Pak Yohan juga Aku baru tahu nggak tidak begitu konsumsi aku. gosip ini. Oh gitu nggak konsep. Oke. Kalau tahu caranya begitu dari dulu. Oh gitu ya Pak ya. Aduh, ini istri nonton nggak? Bro Fajar caranya begitu bro. Siap versinya. Versinya siap. Aduh rahasia sukses. Abaikan yang barusan. Oke, so kamera kembali lagi ke laptop. Aku baru sudah kembali ke laptop ya oke. Ya ini harus kelihatan bijak lah kita direktur ini. Oh siapa? Serius. Baik. Jadi gimana bro? Kita bahas apa ini? Tips apa lagi Pak? Yang canggih lagi Pak? Oke, gini. Di dunia online itu sebenarnya temanya adalah bagaimana caranya orang-orang yang membutuhkan produk kita atau membutuhkan bisnis kita ketemu sama kita. Jadi ada yang namanya kata kunci, mirip-mirip dengan tadi kata-kata pamungkas. Jadi bisa dibantu kalau kita mau riset pakai Google lah. Oke, Google coba ya. Misalnya kita punya produk apa namanya? Vita Balance. Oke. Produk kita Vita Balance yang membutuhkan adalah orang-orang yang punya masalah apa Pak Rio? Vita Balance. Vita Balance. Ya, Orang punya masalah untuk dengan mengatur diabetes. kadar gulanya Pak. Oke, diabetes biasanya. Yoi. Oke, yang ekstrim diabetes atau kadar gula terlalu rendah. Contoh, kita ketik misalnya obat diabetes spasi. Obat diabetes. Oke, di enter aja lah sekalian. Oke, sekarang kembali ke situ obat diabetes spasi dikit. Nah, spasi. Itu ada kata-kata obat diabetes alami, herbal, generik yang bagus, mellitus dan seterusnya. Obat diabetes A coba, A saja tanpa diketik. A. Alami, ampuh, apotik, A-nya diganti B. B-nya diganti C dan seterusnya ya. Ini adalah kata kunci orang bilang, kata kunci atau keyword. Jadi yang diketikkan lebih dari 10.000 orang, lebih dari 10.000 IP address yang berbeda. Berarti berarti kalau kita melihat peluang kita punya Vita Balance sebagai solusi berarti ada orang yang cari produk kita sebenarnya. Obat diabetes tipe 2 coba. Tipe 2, spasi. Oke. Di apotik generik PDF terbaik yang bagus yang ampun. Kalau orang mengetikkan itu kemudian dia ketemu sama kita, berarti itu artinya duit, transaksi pesatnya. Kita bisa menghasilkan menghasilkan income dari situ. Ini yang saya rasa di member MCI belum cukup memaksimalkan perihal SEO dan iklan Google Ads. Padahal itu kalau misalnya ada 10.001, 10.002, 10.003 dan seterusnya, ini bisa kita pakai. Jadi buat teman-teman yang mohon maaf yang misalnya suka upload di YouTube cerita tentang Vita Balance, cerita tentang apa, tolong manfaatkan kata kunci ini untuk dimasukkan sebagai judul mereka di produk MCI. Contoh misalnya terapi stroke coba. Ini kalau kita pasang di Facebook nyambung nggak Pak ke Google? Kalau di Facebooknya secara psikologis orang membaca, iya secara psikologisnya. Tapi kalau secara Facebooknya kemudian terindeks di Google-nya enggak. Dia masuknya di fanspage biasanya. Oh, fanpage. Jadi kalau orang buat fanspage, kemudian dia masukkan kata kunci di situ di album fotonya fanspage, jadi terindeks dia. Oh. Coba ya, terapi stroke di spasi rumah. Enggak bisa rumah spasi, enggak usah rumah, coba terapi stroke sebelah sendiri itu sendiri spasi. Terapi stroke sendiri di rumah, terapi stroke sendiri, cara terapi stroke sendiri di rumah ini ada 4 kalikan di atas 10, bisa 10.000, bisa 20.000 dan seterusnya. 40.000 minimal. Iya, ada orang cari sebanyak itu di Google. Lumayan, ya? Lumayan, kita punya Magic Stick. Terapi stroke sendiri di rumah. Iya. Kita bisa promosi Magic Stick, bisa promosi Bioglass. Ya, kita bisa promosi untuk Salut.
Iya. Padahal kan bantu otak, nutrisi. Iya. Soalnya juga bisa dipakai untuk membantu meningkatkan kecerdasan kita dalam mengembangkan jaringan di MCI. Wih, itu luar biasa itu. Diputar. Ya. Jadi kalau wajib. Jadi sebelum Anda mengetikkan sesuatu, menuliskan sesuatu, mempromosikan sesuatu agar dia relatif lebih mudah terindeks di Google, dibaca orang dan seterusnya, tolong pertimbangkan kata kunci ini untuk dipakai. Untuk dipakai dan di sebagai narasi Anda ketika Anda menjual. Oke. Kayak itu. Ini contoh. Nah, kalau misalkan mungkin langkah sederhananya Pak, misalnya gini, saya member baru, terus join di bawah timnya Pak Johan. Oke, siap. Terus Pak, langkah saya apa sih Pak yang bisa saya lakukan kalau saya mau menciptakan penjualan pertama saya melalui online? Melalui online? Ya, jadi kayak langkah step by stepnya nih, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6 ini. Terus kira-kira berapa lama prosesnya sampai transaksi itu kira-kira bisa muncul? Kalau langkah awal sih menurut saya sih Anda pakai dulu produknya. Catat teman-teman, pakai dulu produknya. Anda kerasain dulu manfaatnya. Dari banyak produk MCI, Anda rasain manfaat mana yang paling benar-benar Anda rasakan dan signifikan bagi Anda ataupun keluarga. Oke. Ceritakan manfaat itu, kemudian update status aja, ceritain manfaat itu di sosial media. Aku pakai produk ini, alhamdulillah awalnya begini, sekarang begini. Itu udah standar awal dulu aja lah. Habis itu manfaat yang kedua, manfaat yang ketiga. Ini di sosial media yang udah ada ya Pak? Sosial media yang sudah ada aja dulu lah. Okay. Yang simpel-simpel dulu. Jadi kalau ini kan cerita start buat member baru nih. Ya, start member baru dulu dan seterusnya mulai cerita, kemudian mulai nge-share, mulai bilang kalau misalnya ada yang butuh merasakan manfaat yang sama, hubungi saya dan seterusnya. Dan lakukan yang tadi itu, kembangin pertemanan yang non member MCI. Berikut juga say hi to teman-teman yang sudah lama tidak tampak di beranda kita. Itu dulu kalau menurut saya diawali. Terus kemudian yang selanjutnya ketika kita sudah mulai mengembangkan database, kita bisa mulai pakai YouTube yang paling gampang sudah. Saya pakai YouTube yang di handphone itu. Kalau di YouTube itu kan bisa praktis, cuma bisa nggak dipraktikin di sini langsung ya? Oke. Mungkin sampai di sini aku tambahin dulu sedikit teman-teman. Kalau misalnya buat yang Anda benar-benar member baru, ya, saran saya Anda langsung boleh buka satu Facebook baru dengan nama MCI. Jadi gini, kalau misalkan Anda kecenderungannya Anda member baru, mungkin Facebook Anda masih steril. Jadi Facebook Anda belum terkontaminasi sama member-member MCI yang lain. Nah, jadi Anda bikin satu Facebook baru yang isinya memang nanti Anda isi dengan member-member MCI. Nah, sehingga Anda jadi nggak usah ngebangun lagi dari awal dulu. Karena kan member MCI biasa gampang masuk tuh. Jadi begitu Anda tulis misalkan namanya Rio MCI, kan sedangkan saya udah punya Facebook sebelumnya. Begitu saya join MCI, ini kan masih steril nih. Member-membernya istilahnya di Facebook saya itu belum ada member-member MCI. Jadi saya masih potensi untuk jualan di situ sebenarnya. Nah, jadi saya buka satu Facebook baru. Nah, di situ baru Facebook yang namanya MCI. Buat saya belajar, buat saya komunikasi sama teman-teman yang emang MCI semua, istilahnya ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, itu jadi satu Facebook baru yang memang namanya MCI. Jadi teman-teman yang Facebook pertama Anda tetap steril. Nah, di situ Anda bisa mulai promosin langsung seperti yang tadi Pak Yohan sampaikan. Jadi start tentang sharing pemakaian produk yang Anda rasakan manfaatnya segala macam. Ini akan membantu untuk istilahnya mengurangi mesti bikin lagi yang baru terus Anda invite dulu karena Anda masih bisa pakai yang tadi Pak Yohan bilang. Nah, cuman dari awal Anda mesti separasi langsung, Anda bikin account sendiri yang tentang MCI Anda sehingga Anda bisa belajar dari situ. Nah, nanti kalau yang sini udah ada yang join, nah Anda boleh pindahin masukin sini. Bilang saya invite ya di Facebook saya yang satu lagi yang tentang MCI supaya kamu bisa belajar. Alasannya begitu. Begitu dia udah pindah, kan di situ dia lihat isinya MCI semua. Nah, yang di sini Anda remove lagi. Jadi Facebook Anda steril lagi. Nah, Anda bisa promosi lagi gitu. Jadi ya akan lebih baik untuk membantu Anda menghemat prosesnya kayak gitu. Oke. Sip. Nah, sekarang saya mau cerita Facebook, mau cerita YouTube. Monggo, Pak. Pakai apa ya YouTube-nya ya? Saya kan ada. Oh, handphone, bagus, luar biasa. Waduh. Harus dipraktekin pakai handphone. Handphone saya tertinggal di atas. Silakan, Pak. Tapi nyorotnya gimana tuh? Buka Google. Oke, kita buka Google, kita praktekin langsung dari Google, kita lihat. Misalnya ketikkan di Google. Oh, dari Google. Google dulu. Oke. Google.com, enter. Google.com. Oke, misalnya kita ketik peluang usaha
di rumah. Spasi. Bisa. Peluang usaha di rumah modal kayak itu lebih dari 10.000 kali orang tuh ngetikin itu. Berarti ada orang butuh peluang usaha yang menjanjikan peluang usaha di desa dan seterusnya. Bisa jadi juga misalnya contoh peluang usaha sampingan coba. Sampingan. Spasi. Tuh, sampingan bukan samping kanan kiri, Bro, sampingan. Oke, siap. Di rumah online, modal kecil, karyawan dan seterusnya dan seterusnya. Peluang usaha coba buat peluang usaha sampingan peluang usaha karyawan coba. Anda bisa bayangkan banyak orang yang mencari peluang dan masalahnya nggak ketemu sama kita. Sampingan karyawan, banyak orang yang sudah punya income tapi kepingin punya income tambahan. Ini bisa jadi segmen market kita. Yes. Misalnya kita ketemu sama dia, tinggal kita mengembangkan tadi yang tema nomor 1 yang sudah akan saya patenkan itu, narasi pamungkas. Yes. Paten sungguhan besok pagi. Oke. Sebut-sebut saya biasa nih contoh ya kalau pupung lagi ingat narasi pamungkas ini. Saya bilang ini. Tolong dipatenkan dulu, Pak. Dipatenkan. Bro, menurut kamu MLM itu halal atau haram? Saya akan tanya begitu. Langsung direct, Pak. Langsung to the point. Dahsyat. Siapa? Ketemu orang Surabaya nggak to the point, kayaknya bukan orang Surabaya kan? Oke, dia akan ada 2 jawaban. Misalnya dia antara halal atau haram ya. Dia bilang misalnya, oh haram. Kenapa kok haram? Ya itu kan passive income. Passive income katanya haram. Oh, berarti orang yang lagi pensiun itu semua dapat duit terus itu haram. Itu kan untuk merusak pola dia berpikir. Semoga dapat hidayah Tuhan. Siapa sih yang bilang passive income haram? Oke, dan seterusnya. Oh maaf, emosi saya Papanya pensiunan gimana, Pak? Nasibnya. Dari situ saya mulai mancing. Oke. Atau kalau misalnya dia bilang halal gitu, halal. Kamu lagi jalanin bisnis MLM apa? Misalnya contoh gitu. Oh, saya lagi jalanin. Atau saya nggak lagi jalanin gitu. Kamu puas dengan penghasilannya? Kamu cocok? Sorry ya, kamu cocok. Menarik nggak kalau aku tawarin 5 menit aja penghasilan tambahan? Itu opening saya ketika saya ketemu orang-orang yang gini, yang lagi cari peluang usaha sampingan karyawan dan seterusnya itu. Bayangkan itu kalau di total ada 100.000 orang ya, lebih yang sedang mencari peluang itu. Dan tantangannya kalau kita dimasuk di dunia online, kemudian kita bisa nomor 1 di website atau di Google atau di Fanspeak, orang kita menawarkan itu dan dia menghubungi kita ajak ketemu. Narasi pamungkas tadi, senjata pamungkas tadi keluarkan semua. Orang tembak-tembakan. Dahsyat. Katakan orangnya sudah oke nih, Pak. Mau tanya dong Pak Yohan, gimana sih itu bisnisnya? Nah itu rekomendasinya gimana, Pak? Apakah dari telepon kah? Apakah dari video call kah? Ketemuan aja atau diajak di pertemuan? Kalau di luar kota gimana, Pak? Luar kota ada itu yang kita punya leader yang hebat luar biasa di awal-awal MCI, walaupun keluar kota dia berangkat itu. Ada yang begitu sih. Jadi dia samperin gitu. Iya samperin. Tapi sekarang ya berharga sih. Income sekarang udah di atas 100-an, worth it lah. Dia bayar harganya depan. Tapi kalau saya sih makanya kalau dari awal sih saya lagi prefer memang kalau tadi yang seperti saya sharing saya cari teman yang sekota aja itu lebih aman. Jadi meminimalkan saya kemungkinan untuk terlalu jauh dulu. Saya tetangga sebelah saya belum join MCI, jauh-jauh ke sana kan misalnya. Saya prefernya ke sana sih. Oke. Kalau Pak Rio gimana? Kalau yang luar kota itu? Berarti kalau Pak tanya dari tadi berat-berat gantian, sekarang saya yang tanya. Oke. Salah sendiri. Oke. So Bapak Ibu bisa manfaatin lewat telepon, ya bisa lewat video call, itu juga akan membantu. Ya. Terus kalau misalkan memang kalau bisa ketemu itu yang seperti Pak Yohan bilang akan lebih punya interaksi ya, karena dipraktekin. Ya, transfer energi itu memang beda kalau misalkan Anda ketemu langsung sama kalau misalkan Anda memang dari online aja, pasti ada level of energy yang bisa Anda transfer gitu ketika Anda ketemu ngobrol tuh kayak auranya YouTube tuh lain. Ya sama kayak Anda nonton konser dari YouTube ataupun Anda langsung ketemu. Ya, jadi saya setuju sama Pak Yohan bilang tadi. Ketika kita bisa nyempetin buat ketemu itu akan lebih powerful ya. Jadi kalau misalkan bisa suatu saat kayak pas lagi di luar kota ya ketemu kayak di trip kah atau misalkan pas lagi ada acara pas VIP atau apa Anda bisa ketemu juga itu akan sangat membantu sekali. Kayak gitu. Nah, jadi ya itu satu hal yang sangat baik sekali dan sangat bisa
meningkatkan potensi untuk mereka mau jadi serius. Karena yang tadi Siap. Pak Yohan bilang, kalau satu aja istilahnya orangnya serius, itu bisa menghasilkan passive income yang luar biasa di MCI. Nah, itu jadi ketika kita membangun istilahnya aset kita ini, ya, dan mereka ngerti benar-benar bahwa bisnis ini potensinya sangat bagus sekali dan bisa membantu kehidupannya menjadi lebih baik. Satu orang tersebut bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Jadi worth it. Kalau misalkan Pak Wendy selalu bilang, ingat dari satu orang leader yang kita bentuk itu bisa menghasilkan income yang sangat luar biasa buat kita, kayak gitu. Jadi sangat layak sekali untuk kita sisihkan waktu kita untuk membantu mereka seperti itu. Siap. Oke, thank you. Ayo tanya apa ya? Wah, berat ini urusannya, berat ini pertanyaannya ini. Pakai mikir lama gini berat ini. Pertanyaannya sama lah Pak. Oh, pertanyaan sama. Tadi YouTube udah dibuka, terus kok belum dia apa-apain Pak? Oh iya, saya masih bingung bagaimana mentransformasi dari handphone teman kita yang masih jomblo ini kemudian ditunjukin begini atau bagaimana? Ayo gimana caranya ini? Dari situ nggak bisa buka YouTube Pak? Oh bisa, tapi dia prakteknya kita mau buat sesuatu yang sangat bisa mudah diaplikasikan, diduplikasikan ke downline, ke member-member kita kan. Jadi begini ya, oke, langsung aja spontan. Kalau misalnya Anda melihat itu peluang usaha sampingan karyawan itu kan lebih dicari lebih dari 10.000 orang. Kita mau buat itu sebagai satu ide untuk lu ngomong apa sih? Oh tunjukin gini. Oh siap komandan. Oke siap komandan. Aduh kok keluar. Oke, maka kita bisa tunjukin gini nih. Contoh pada suatu hari di Zoom ya. Oke, di sini kan ada kamera ya. Oke kamera. Kita mau buat tema peluang usaha sampingan karyawan. Siap. Cocok. Kameranya kita klik. Ada record. Rekam. Oke, siap. Nah, diklik. Klik. Merekamlah sudah. Terus siapa yang direkam? Nah, langsung kita tahu dong Pak Rio. Halo Pak Rio, selamat malam. Selamat luar biasa. Kita langsung syuting ya. Yang itu dong saya Pak. Kalau misalkan nanti member nodong ke Mantannya dia. mantannya dia. Seru lah siapa ya, ke member MCI yang lain lah. Oke Pak Rio, sudah berapa lama di MCI? Di MCI saya join di 2011, fokus sekitar di 2015. 2015 baru fokus, alhamdulillah. Oke, dengan fokus di MCI 5 tahun ini sudah apa? Boleh, sorry, langsung tanya personal. Todong aja. Sudah punya berapa properti? Properti sekarang ada 4. 4. Nilainya pasti di atas 1 M semua kalau MCI. Lumayan. Dan kalau member MCI beli propertinya harus cash, nggak boleh cicil, pasti cash. Oke. Yang kedua mobil? Mobil ada 4. Mobil 4. Ada satu yang harganya di atas 1 M juga. Pak, mobil sekeren itu jangan sering-sering dibawa ke Indomaret Pak. Oh gitu ya. Bawa ke Surabaya. Saya juga pengen ngerasain. Mobilnya keren, kita harus bawa ke tempat yang wow. Oke, itu. Oke, tanya. Oke. 5 tahun jalani bisnis MCI serius di 2015, kemudian dengan jaringan yang begitu besar dan alhamdulillah mampu membawa banyak orang kehidupannya jadi better life with MCI. Yes. Oke, apa saja tips-tips sederhana ya? 3 hal sederhana yang perlu dilakukan kita sebagai member MCI yang konsisten dilakukan setiap hari. Ada ide dari Pak Rio? Kalau menurut saya yang paling penting ya nomor 1 adalah punya impian yang jelas banget. Ya itu yang paling penting karena banyak orang kan mereka hidup tanpa tujuan ya. Biasa orang yang tagline paling sering disampaikan sama orang adalah hiduplah seperti air yang mengalir. Ya tapi kalau misalkan air mengalir ya kebanyakan ya dialirkan oleh yang lebih berkekuatan tinggi. Ya, kayak di jamban kan airnya berhenti gitu. Belum tentu air mengalir gitu. Jadi kita hidup kita perlu untuk menentukan. Kalau misalkan disampaikan sama Pak Jamil Zaini ya salah satu guru saya, dia menyatakan bahwa kita perlu untuk punya proposal kehidupan. Jadi proposal hidup kita apa? Nomor 1 kita bikin itu dulu. Nomor kedua adalah melepaskan semua limitasi yang ada dalam diri kita. Ya, karena limitasi itu yang meng-cancel doa kita. Misalkan kita banyak request sama Tuhan, kita udah punya impiannya, terus tapi kita nggak lakukan karena kita punya limitasi, atau misalkan kita lakukan tapi limitasi itu menghambat kita. Nah, jadi limitasi ini suatu hal yang perlu kita lepaskan dari dalam diri kita sehingga lebih mudah untuk kita meraih apa yang kita mau. Nah, yang berikutnya adalah memang action. Ya, jadi
Istilahnya udah punya impian, actionnya dalam bentuk apa aja? Dalam bentuk belajar, ya kita belajar sesuatu hal yang baru, terus juga menerapkan apa yang diajarkan tentunya. Ya membangun sistem bisnis kita di MCI mengikuti sistem yang sudah ada. Jadi kalau dari saya 3 hal, yaitu yang pertama adalah impian, yang kedua adalah melepas limitasi, yang ketiga adalah action. Siap, luar biasa. Oke. Hal sederhana yang barusan di-sharing sama Pak Rio, alhamdulillah jika Anda mungkin sebagai karyawan-karyawan yang tertarik terhadap peluang usaha sampingan karyawan, bisa hubungi saya di 081 sekian dan seterusnya. Oke, ini contoh membuat video sederhana. Nggak usah terlalu sempurna, nggak perlu nunggu kamera yang sempurna, nggak perlu harus pakai tripod, pakai apa, tinggal dilakukan aja. Langsung kita save. Setelah kita save di sini, ada yang namanya title, ya, ada yang namanya deskripsi. Titlenya kita ambil tadi yang dari Google itu, yang ada peluang usaha karyawan, peluang usaha sampingan karyawan, peluang usaha karyawan swasta, peluang usaha untuk karyawan kantoran. Itulah kata kunci yang kita ketikkan di judulnya YouTube Anda. Karena itu yang sesuai dengan yang masyarakat butuhkan. Ya. Syukur-syukur misalnya Anda memulai dulu dengan nomor HP Anda dulu. Setelah itu koma, spasi, baru dengan kata kunci ya. Saya ambil juga peluang usaha sampingan karyawan ya. Peluang usaha sampingan karyawan. Oke. Sorry itu saya praktekin dulu. Oke. Di sini judulnya di zoom. Nomor HP, kata kunci yang berhubungan. Kalau misalnya masih ada space lagi bisa dijelasin lagi detail, dan di deskripsinya baru jelasin betapa pentingnya bisnis ini dan Anda harus segera menghubungi saya untuk peluangnya. Itu di deskripsinya. Nah, itu yang angka 17 tidak. Oh, itu nomor HP. Harapannya supaya apa? Supaya orang itu langsung ngecek, telepon aja lah. Penasaran ngecek ya. Langsung telepon kayak gitu. Dan itu kadang-kadang kalau terindeks sama Google, kita bisa langsung kelihatan di halaman pertama sama nomor HP-nya sekalian. Yes. Nah, mantap. kalau misalnya kata kunci ini bejibun kayak gitu, kita buat 1 hari 1 video, kita wawancara ulang aja Pak Rio berkali-kali sampai 1000 kali ya, biar dia mikir narasinya kan ya. Maaf bercanda. Itu lama-lama pasti akan ada yang terindeks. Apalagi kalau misalnya kata-kata kunci ini kita kumpulin semua, kita praktekin semua. Kita share juga sama member-member kita, kamu yang bagian kata kunci ini, kamu kata kunci ini, kamu kata kunci ini. Wah, ini jadi something yang berikutnya, tinggal di-upload jadi. Okay. Itu salah satu, masih ada salah 1000 lainnya. Ya. Kok salah sih? Itu kebenaran satu. Ini saya barusan di-training oleh Pak Rio tentang kalimat membuang limitasi, itu adalah kebenaran satu. Nanti ada kebenaran 2, kebenaran 3 dan seterusnya. Oke, luar biasa. Pak Fajar, terima kasih Pak. Lanjut lagi? Iya dong Pak, belum cukup nih. Baru 831, saya yakin banget teman-teman pasti pada penasaran semua. Tadi aku pikir ide apa lagi. Gitu ya. Ya udah, kita simpen Bapak Ibu. Jadi gini, Pak Yohan ini ilmunya itu sangat luar biasa dan sangat banyak. Dan ilmunya akan lebih banyak lagi bisa Anda dapatkan ketika Anda memberikan pertanyaan yang tepat yang akan beliau jawab. Karena itu kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu, silakan Anda. Ya karena ini kan udah 1 jam nih ya kan Pak. Jadi dari tadi udah dikasih banyak nih ilmunya hari ini, daging semua ya buat langsung praktek. Karena ini yang simple, Anda bisa langsung praktekin. Nggak boleh curhat lah ya. Bisa lakuin ya, dan nggak boleh curhat. Nah, oke. Jadi bisa langsung tanya jawab nih kita, supaya apa aja nih yang kira-kira kita akan trigger lagi Pak Yohan. Karena ilmunya masih banyak Bapak Ibu. Baru kita kilik-kilik dulu. Tadi saya belum bilang yang itu ya, keyword tool itu ya. Apa tuh Pak? Keyword tool. Keyword tool tadi belum sempat ngomong. Nanti belum ada yang tanya Pak, tenang aja. Oh iya. Okay. Kalau ada yang nanya baru kita jawab. Oke. Kalau nggak kita simpen dulu buat webinar yang berikutnya. Siap diundang lagi Pak? Asal makanannya cocok, datang saya. Boleh lah. Tadi kan udah lumayan lah ya. Oh lumayan, saya makan steak 2 hari berturut-turut. Sedap. Pokoknya kalau diajak makan sama leader MCI, waduh, mewah. Pasti kenyang luar biasa. Pasti kenyang biasa. Terbukti dari, terbukti dari dari saya terbukti. Jadi kalau ketemu leader jangan lupa minta traktir, keren. Waduh. Salah ditodongan. Nanti diomelin ini Pak. Kemarin masuk lagi ke VPT. T4V. Oh T4V. Ini leader bukan Bank Indonesia.
Iya, ada kegalauan seperti itu. Oh ada Pak. Nanti kalau minta traktir terus leader pada pingsan Pak. Iya ya, waduh kayaknya saya harus balikin ini. Oke. Tolong dipilih ya pertanyaan yang ringan-ringan aja ya, jangan yang berat-berat. Itu materi Kalau tadi pertanyaannya itu, berat, tolong ID username-nya coba disebutin. Hati-hati dengan username. Jadi pas ini kalau mau nanya username dulu baru pertanyaan ya. Ya kalau pertanyaan berat. Usul dari Pak Yohan. Enggak. Oke. Pak kalau di Facebook mending pakai Bitly atau langsung nomor handphone saja Pak? Langsung. Oke. Kalau nyari keyword yang sesuai apa aja Pak kira-kira? Pakai Awal- tadi ya Google atau Ya, Google itu aja. Tapi sebelumnya sih paling benar berdoa dulu ya. Setelah berdoa baru kita search gitu. Oke. Itu kayaknya emang udah harus internalize Pak. Iya, oke, jawaban serius itu. Kita praktek yang keyword dulu sekalian lah. Oke, berarti keyword. Kebetulan pertanyaan Ini kan terbatas jadi cuma bahas keywords dulu. sebatas cuma 10 ya. 10 kata kunci yang ditampilkan. Padahal kalau jumlahnya ratusan gimana? Siapa mau nyalin itu satu-satu? Jadi tolong layarnya diarahkan ke Google. Oke. Terus kita ketik keywordtool.io di Google itu. Keyword tool.io. Nah, itu io. Oke. Enter. Oke, yang nomor berapa itu? Keywordtool.io nih, nomor 2 itu. Nah, itu diklik. Siap. Jadi kata kunci yang jumlahnya banyak itu daripada kita nyalin satu-satu ada sebuah cara yaitu pakai situs namanya keywordtool.io. Keywordtool.io. Oke, siap. Misalnya Anda mau melakukan riset tadi kayak ini, peluang bisnis gitu contoh. Oke, saya sambil memperhatikan pertanyaan-pertanyaan ya Pak. Oh, siap-siap perhatikan. Akhirnya kamu tidak memperhatikanku, memperhatikan pertanyaan. Aman Pak. Oh iya, oke. Tampangnya harus kelihatan tetap serius. Oke, diantar bro. Ini adalah kata kunci yang diketik lebih dari 90 kali. Ada 296 unique keyword yang muncul di sini. Yang nomor 1 bisa dibesarin nggak? Dibesarin biar member kelihatan. Kontrol di scroll gitu membesar dia. Nah itu Pak. Nah oke. Peluang bisnis online, peluang bisnis di Jogja. Pak Yohan ada yang undang ke Gorontalo tuh, katanya makanannya enak-enak. Oh, mantan saya juga banyak di sana. Oh iya, Oke. mantap. Kalau nggak pernah ke sana, biasa. ternyata mantan juragan. Oke, siap. Ada sahabat saya banyak di sana. Saya nunggu sih undangan Gorontalo, jadi saya punya kesempatan nemui teman-teman saya di sana dengan biaya dari MCI. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Gorontalo. Kesannya nggak berkelas ngomong gitu direktur ya. Saya nggak ikutan Pak. Ya nggak ikutan. Besok saya ditempain. Jangan gitulah bro, gitu. Nah, kita harus kelihatan cool. Oke. Peluang bisnis online, peluang bisnis di Jogja, peluang bisnis rumahan, peluang bisnis saat ini, peluang bisnis adalah dan seterusnya. Ini adalah kata kunci yang diketikkan lebih dari 10.000 kali oleh masyarakat Indonesia. Oke, sip, ke bawah. Jadi kalau kita menguasai kata scroll terus ke bawah itu ada peluang bisnis ikan koi, anak muda, ayam petelur, ayam potong dan seterusnya. Bisa nggak kita manfaatin ini? Bisa. Kalau misalnya lagi ada syuting peluang bisnis ayam petelur gitu, datang aja ke bisnis ayam petelur, syuting itu sambil cerita. Ya, selain petelur ini saya dari MCI bla bla bla, cerita juga MCI ternyata ini. Ini kata kunci. Bisa coba kita riset yang lain, misalnya terapi stroke, coba. Terapi stroke. Enter. Tuh, terapi stroke, iskemik, tenggorokan, mata, BPJS. Ini adalah kata terapi stroke datang ke rumah. Nah ini kalau Anda bisa nomor 1 di Google datang ke rumah gitu ya. Kemudian Anda terus kemudian dia terapi, saya mau terapi di rumah ya, datang aja ke sana, bawain magic stick-nya, langsung terapi aja. Setelah itu sambil di prospek MCI. Ya banyak lah bisa dipakai. Dibatasin aja misalnya per kota gitu. Di Indonesia ada 500 kota bisa kita pakai. Oke Pak Rio, ada yang bisa dibantu lagi Pak? Oke Pak, tadi ada pertanyaan Pak, kalau misalkan kita mau jualan online itu sebenarnya lebih bagus pakai website kita sendiri yang kita bikin dulu atau pakai yang udah ada aja Pak, kayak Facebook atau apa segala macam? Itu pertanyaan sama seperti bertanya pada saya, Pak, kalau saya misalnya mau olahraga bela diri, saya sebaiknya pakai tombak, pakai parang, pakai tangan kosong atau pakai bambu runcing misalnya begitu. Nah itu saya kembalikan kemampuan terbaik Anda di mana, coba aja. Jadi kalau misalnya bisa pakai website,
Anda memang sudah jago di websitenya, ya pakai website aja. Tapi kalau misalnya Anda sudah jago di Facebooknya, ya pakai Facebook aja. Itu utamanya begitu. Tapi kalau misalnya Anda sudah ada budget lebih untuk mengembangkan pasar, jangan segan-segan untuk memanfaatkan jasa profesional. Misal contoh, wah saya ini karena saya banyak sering menangani terapi stroke di rumah, okelah saya minta tolong sama jasa profesional, minta tolong dibuatkan sebuah website. Kata kuncinya yang utama adalah terapi stroke, kata kunci keduanya terapi stroke di rumah. Saya bilang sama dia, tolong dijadikan ini nomor 1 di Google. Udah, tema begitu itu pun bisa kita lakukan, walaupun tidak semua orang mampu melakukannya, tapi itu bisa dilakukan pakai jasa profesional aja. Yang penting ketika itu masuk kita tahu cara mengolah pasarnya. Oke. Thank you Pak Yohan. Pak Yohan, saya kebetulan ikut grup parenting. Ketika ada orang tua yang bikin status anaknya sedang sakit terus minta saran, boleh gak sih kalau kita langsung inbox ke orangnya? Jawabnya mikir lama. Saya sih nggak apa-apa. Jadi saya komen, saya punya solusi mengenai masalah kesehatan untuk anak Anda. Cuma saya sampaikan via inbox. Ya, itu Anda berikan pertanyaan juga boleh. Permission dulu, Bu. Saya ada satu solusi tentang ini. Kira-kira kalau saya sharingin boleh gak? Kalau misalkan dia bilang boleh, berarti kan udah dapat permission sama dia. Jadi dia nggak bakalan nolak kita. Gitu aja. Siap. Tambahan. Terus Pak Yohan nanya kalau teman FB-nya suka lihat FB kita terus tertarik sama produk MCI kita promosiin lalu ordernya ke orang lain, itu bukan hanya sekali tapi sering kali jadi terus-terusan. Gimana Pak, apa perlu saya unfriend aja nih orang? Jadi, kalau banyak kali berarti kan lebih dari 1 orang yang melakukan itu sama dia. Lihat FB-nya begitu, terus sudah gitu tertariknya sama produk MCI, ordernya ke orang lain. Berarti ini masalahnya pada pikiran bawah sadar Anda. Jangan-jangan Anda yang menarik. Yang menjawab beliau. Oke. Selesaikan bro. Ya, seringkali banyak hal-hal yang seperti ini itu adalah karena memang vibrationally kita yang rejecting atau kita yang meng-cancel doa kita sendiri, sehingga pas lagi kita promosi banyak tapi orang nggak interest sama kita, chemistry-nya nggak dapet. Nah jadi itu banyak banget memang muncul karena kita sendiri yang punya banyak istilahnya hal-hal yang tersimpan dalam diri kita yang belum terlepaskan. So releasing is a need, kita butuh buat ngelepasin limitasi-limitasi yang tadi saya sampaikan. Kalau Anda lepaskan limitasinya, ya jadi doa Anda tuh ibaratnya kayak jalan tol lancar ya, jadi nggak ada yang hambat. Kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu yang kita kok kenapa ya ini terjadi terus berkali-kali sama saya, kenapa begini hidupku. Nah itu kalau nggak ketemu kenapanya, ya biasanya gara-gara problem bawah sadar. Supaya ketemu kenapanya gimana bro? Datang ke MM. Oke, biayanya bro? Silakan cek di VSN. Oke, siap. Kalau mau private sama dirimu bro, saya promosin langsung. Jangan private sama saya 8.888.888. Ditransfer ke rekening saya 088. Ini promotor saya. Oke ya, jadi pastikan untuk ini ya. Kembali ke jalannya benar. Ya, yes. Oke. Okay. So lanjut lagi Pak. Teng. Pertanyaan Pak Yohan, ada orang mau beli paket karena melihat postingan saya di Facebook. Begitu tahu saya tidak sekota, orang tersebut tidak jadi order. Alasannya takut akan penipuan, padahal sudah ditawarkan untuk ambil barang di stokis kota di mana ia tinggal. Pak, bagaimana cara meyakinkannya supaya tidak lepas yang kayak gini? Makasih Pak Yohan. Kalau saya ditanya sama orang waktu kalau jualan online begitu, walaupun dia di kota manapun, kota yang berbeda, saya akan menjawab, Pak, Anda ada orang, ada teman, ada saudara di kota saya. Kebetulan saya di Surabaya. Kebetulan saya di Surabaya. Gini, kalau memang ada, silahkan datang ke rumah saya, ambil dan kirim ke tempat Bapak. Jadi saya siap menerima orang yang datang. Jadi dengan narasi itu dia percaya bahwa kita siap didatengin gitu loh. Jadi ya semestinya baik-baik saja. Jadi ada kemungkinan kalau dia memang punya teman, punya saudara, dia akan kirim orang ke tempat kita dan ambil dan kirim. Kalau dia nggak punya teman, minimal dia bisa percaya bahwa kita rela untuk didatengin. Itu bisa gitu. Rela untuk didatengin. Oke, good. Mungkin kalau misalkan Anda juga datang ke training atau seminar, pastikan foto-foto bareng. Jadi aktivitas Anda istilahnya di MCI, Anda posting juga di Facebook buat nambahin lagi kredibilitas Anda juga. Misalkan udah jalan ke luar negeri, postingan foto-foto juga dipasang sehingga bisa bantu kredibilitas Anda naik, orang lebih percaya gitu. Masuk akal. Thank you, nambahin aja Pak. Pertanyaan berikutnya,
Oh dari sini aja. Ah, Pak Yohan, kalau misalkan kita sesama MCI di invite di FB, tapi bukan tim kita, lalu kita nggak konfirmasi nanti dikira sombong. Diabaikan aja apa gimana Pak? Memang kamu sombong memang. Ya, memang saya sombong jawabannya itu. Kalah sudah diambil sebijaknya aja lah. Itu personal keputusannya. Nah, makanya Tanya berat-berat ini. Wah, ini hidup ini mati. pertanyaannya bikin hidup kita susah Pak. Iya, nanti kalau saya jawab apa jawab nanti disalahin sama upline mu aku ini. Waduh, ingat selalu konsultasikan sama upline ya gitu. aktif Anda. Oh, itu solusi paling gampang. Iya, jadi Pak Tanya sama Yohan upline. salah satu sumber informasi kita, tapi upline tetap ya Yang utama. bantu ketok palu. Gitu. Cocok siap. gak sesuai sama status di jaringan Anda sekarang? Siap. Oke ya. Terus tadi sampai mana tuh Pak? Aduh saya jadi lupa. Oh iya. Yang tadi kalau misalkan sampai inviting orang terus Anda nolak gitu nggak enak, takut dibilangnya sombong. Nah makanya dari awal tadi dibilang sama Pak Yohan, biar nggak dibilang sombong, bikin 2 account. Satu account MCI, satu lagi account khusus jualan. Jadi kalau dia invite Anda di account khusus jualan, Anda invite balik pakai account MCI Anda. Sehingga teman-teman MCI Anda tetap terkoordinir di Facebook MCI Anda dan yang di sana tetap clean untuk Anda bisa promosi tentang MCI karena sesuai dengan ya marketnya yang di situ ya. Oke, itu tambahan. Oke, Assalamualaikum Pak Yohan, bagaimana menanggapi seorang yang dekat dengan kita, dia terang-terangan bilang MLM itu enggak ada yang halal. Sedangkan kita nggak bisa menjawab karena ranah itu di medsos. Takutnya menyinggung pihak-pihak tertentu. Mohon dibantu Pak. Kalau saya biarin aja. Yes. Betul sekali. Kalau ketemuan baru kita bahas pada bagian mana yang halal, yang haram dan seterusnya. Karena gini aja lah. Kalau ke saya tuh biasanya saya gini, kalau mau tanya jawab macam-macam boleh kontak sama saya jawab poin-poin. Tapi biasanya kita tanya, oh ini masalah passive income, kita bisa jelaskan. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa passive income itu haram. Itu. Tapi ya ada misalnya gini, rezeki itu ada 8 jenis yang disebutkan di Al-Quran untuk kita terima. Satu misalnya Anda akan mendapatkan apa yang kamu usahakan. Ya, yang kamu usahakan. Kalau cuma itu tok, masalah rezeki cuma dari situ tok ya, yang lainnya yang pasif-pasif jadi haram. Tapi faktanya masih ada rezeki lain yang lain. Contoh, bersyukurlah maka akan kutambah nikmat. Anda bersyukur. Tiba-tiba ada tetangga datang bawa makanan. Anda lagi nggak kerja bawa makanan, kan nggak bisa dibilang haram juga. Ya udah bersyukur. Bertawakallah maka Anda akan kuberi rezeki seperti burung yang terbang di pagi hari balik bawa makanan. Sedekah kutambah nikmatmu dan seterusnya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain menyatakan bahwa rezeki itu bukan hal-hal yang harus Anda kerjakan karena Allah mau kasih aja. Begitu. Jadi itu kalau menyangkut misalnya tanyanya mengenai halal haram. Nanti tanya apa lagi? Jadi kalau saya pribadi saya perinci pada bagian mana diuraikan. Tapi ada dua jenis orang yang satu temanya memang saya tertarik sama MCI tapi kata orang begini-begini dan seterusnya. Menurut Anda bagaimana? Nah, itu bisa kita urai. Tapi ada satu tipe orang lagi yang temanya memang dalam rangka latihan debat ilmiah begitu ya. Hobinya ngajak debat memang. Sudahlah next saja lah. Kita mending itu bagi yang paling gampang ya. Ya, jadi next saja nggak usah ngabisin waktu kita. Ya, gitu. Jadi bagi Anda yang meninggalkan perdebatan, walaupun posisi Anda benar, maka Anda akan dibangunkan tempat ibadah. Ada yang bilang tempat ibadah, ada yang bilang rumah di surga. Oh, ada ayatnya seperti itu. Itu kayak hadis atau apa gitu. Tapi bukan ayat Al-Quran. Tapi itu cukup memotivasi lah, hindari perdebatan. Oke. Beranilah kalah. Gak usah nangis lu bro, pokoknya hindari aja lah. Serius ya, gak usah pusing. Minum susu enak bener, aku gak kebagian ini. Bagaimana ini? Oh iya, kita cuma dikasih air putih minum susu. Waduh. Apa ini? Gawat ini PSN ini. PSN begitu sama kita udah jauh-jauh. Ini yang dilakukan oleh PSN ternyata selama ini. Minum susu sendirian nggak bagi-bagi. Jangan institusinya Pak. Ini begini Pak Johan. Oh iya jangan institusi nggak boleh. Pak John ya. Iya Pak John bukan Pak Johan. Ini Pak John. Pak John. Oke. Ya, semoga besok ada memo peringatan buat Pak Yohan. Oh iya Pak. Kamu direkam kok gitu bro? Dari pengalaman Pak Yohan selama ini menguraikan Pak. Paling banyak menguraikan itu case yang apa sih Pak? Kalau tadi kan contohnya yang
paling banyak itu dicontohin kayak pakai pensiun gitu. Nah biasa yang muncul-muncul tuh kalau lagi bicara begitu. Kadang-kadang gini, memang ada sih beberapa ulama. Ya, alhamdulillah memang di agama kami di hal-hal kayak gitu tuh Anda lakukan sesuatu yang Anda yakin itu benar. Kalau Anda ragu-ragu mending tinggalkan. Makanya banyak hal yang ya. Tapi sifat-sifat muamalah itu kan memang kita harus terjun dulu ke bisnisnya. Kita nggak bisa bilang secara general udah langsung multi level begitu kan. Nggak bisa, karena masing-masing multi level juga punya sistem yang berbeda-beda. Kadang-kadang ketika mereka kemudian mempelajari, yang diambil adalah memang contoh-contoh bisnis lain yang kebetulan yang dia lakukan memang yang tidak, menurut kami tidak tepat. Kalau di kita kan memang benar-benar full transaksi barang, bro. Kita full transaksi barang dan itu cash lunas. Pernah ada satu orang yang memberikan contoh begini. Ada itu, Anda join, Anda bayar 3 juta rupiah untuk DP umroh. Kemudian Anda cari-cari orang untuk dapat orang umroh selanjutnya, komisinya terkumpul, Anda bisa berangkat umroh. Nah kalau misalnya Anda nggak dapat gimana? Kan itu kan merugikan orang. Ya itu bisa jadi haram. Tapi masalahnya di MCI cash, nggak ada cicil-cicilan begitu. Berarti kan kita tidak bisa bilang MLM secara keseluruhan. Kita harus bilang case by case bisnisnya bagaimana. Kemudian yang terjadi di MCI juga gini. Ketika ada seseorang yang kemudian tertarik sama bioglass, dia mau beli bioglass. Kemudian kita tahu bioglass lagi habis, Anda pakai kalung ini aja lah, Anda beli gini. Mana ada yang mau? Rata-rata member MCI beli karena produk, bukan karena sistem. Dan kita benar-benar menekankan ada pakai produknya, ada rasakan manfaatnya. Dan seterusnya. Ada lagi juga tema-tema di mana menggabungkan 2 transaksi. Kan kalau kita beli produknya dapat hadiah membership MCI, kan begitu ya. Nah, faktanya, itu kan dua transaksi, beli transaksi dan ada hadiahnya begitu. Padahal yang dimaksud transaksi yang nyusah itu ada transaksi yang nyusahin. Kalau misalnya Anda beli mobil lah, mobil Toyota misalnya, kemudian Anda dapat hadiah penutup mobil, satunya transaksi, satunya hadiah, dia win satu. Apa kemudian penutup mobilnya jadi haram? Kan ya tidak begitu juga. Yang menjadi haram itu misalnya contoh beginilah. Contoh, misalnya saya lagi butuh duit nih, 600 juta, saya punya rumah 1 M, saya jual ke Pak Rio, Pak beliin rumahku Pak, diskon 40%, 600 juta, silakan begitu. Pak Rio, ya sudahlah nggak apa-apa, saya beli, tapi syaratnya kalau saya beli rumahmu kamu kan dapat uang 600 juta, tolong itu saya punya laptop, kamu beli, saya udah nggak pakai. Nah saya kan terpaksa beli laptopnya demi saya dapat 600-nya. Nah itu kan yang transaksi yang 2 arah, 2 akad, memaksa dan membuat saya susah kan. Itulah yang diharamkan. Tapi di kita 2 akad yang bagaimana? Itu hadiah, mau diambil nggak apa-apa, nggak diambil nggak apa-apa. Banyak sih tema-tema yang tema kesana ya. Ya kita coba menjelaskan. Kita coba menjelaskan. Tapi kalau masalah keyakinan ya monggo dikembalikan ke masing-masing orang. Makanya biasanya sih yang kemudian alhamdulillah bisa memang dalam rangka awalnya tidak dalam rangka memang ngajak debat, memang dalam rangka mencari apa sih yang relatif lebih benar dan bisa dijalani dan seterusnya. Yes, so we can sense the energy. Kira-kira orang ini kalau diajak komunikasi itu bisa membuka hati gak untuk memang mau berdiskusi dan memang mau dibantu uraikan gitu pemahamannya. Dan saran saya kembali lagi konsultasi sama upline. Siap. Terus juga buat Anda yang berkeyakinan berbeda, saran saya untuk tidak ngambil bagian di sini. Ya pastikan untuk memang kalau misalkan Anda punya upline yang memang keyakinannya sama si klien ini, biarlah mereka yang berkomunikasi gitu. Karena kalau misalkan kita istilahnya berkelainan keyakinan terus kita jadi berdebat itu jadi tidak elok. Nah jadi pastikan untuk menjaga koridor-koridornya supaya tetap oke semuanya kayak gitu. Jadi mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu pas ada upline atau ada apa, atau mungkin kasih video yang Pak Yohan lagi menjelaskan gitu ya. Siap. Sehingga bisa lebih kredibel gitu ketika menyampaikan memang dari orang yang sama keyakinan dan juga memahami tentang hal ini gitu. Ada juga buku-bukunya kok yang udah menjelaskan bahwa multi level halal dan seterusnya. Oke. Sip, mantap. Thank you Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Andre, ditanya bagaimana prospek kawan lama yang sudah kita nggak berkomunikasi, kalau menyapa biasa udah curiga ada apa dan memang tidak langsung ditawarkan produknya. Jadi gimana nih Pak kira-kira? Waduh,
Itu menyapa bro, bukan case-nya mana? Kayaknya Pak Rio bisa Memprospek menjawab. juga. Bagaimana Iya, memprospek kawan lama. Kalau saya sih standar sih. Biasanya saya cuma tanya, bro, halo, apa kabar? Bla bla, cerita ngobrol-ngobrol. Bro, sorry ya, 5 menit. Aku cuma cerita. Aku pakai produk ini, alhamdulillah. Kemarin ada masalah stroke di keluarga tetangga, membaik, sembuh. Kamu kalau ada masalah sejenis atau mungkin kamu dengar ada teman-teman ada masalah jenis, bisa hubungi aku. Pakai produk ini. Aku juga ada produk ini lah untuk apa? Ya cuma cerita aja lah tentang manfaat-manfaat yang kita rasakan. Sebatas itu aja. Sorry ya, aku cuma cerita aja. Kadang-kadang aku dimarahi temanku gara-gara aku nggak pernah cerita. Ternyata dia butuh barangnya. Ya, 2 menit selesai ya. Ya udah, setelah itu ngomong yang lain dulu. Kalau dia respon, kemudian dia merespon dan responnya cukup untuk terbuka untuk hal-hal lain, baru dimasukkan informasi-informasi lain. Yes. Berarti nggak ada paksaan dan juga nggak ada pengharapan bahwa dia akan closing langsung saat itu juga. Siap. Iya. Jadi kalau misalkan tadi yang Pak Yohan sharing kan kita kayak cerita. Nah di saat kita kayak cerita gitu orang akan lebih welcome dan dia nggak ngerasain sense-nya kita maksa dia juga. Itu juga hal yang baik juga. Jadi ada 2 sisi teman-teman, balik lagi konsultasi sama upline. Ini Siap. saya juga bisa istilahnya referensikan untuk kita menggunakan soft selling seperti ini. Tapi kadang-kadang juga ada yang memang merekomendasikan hard selling pun kamu juga bisa misalkan. Nah bagaimana kalau hard selling kita masuknya, pastikan untuk Anda be an expert. Itu tips yang disampaikan sama Jordan Belfort waktu kita MCI kemarin nih. Jordan Belfort lagi di Indonesia, kita dapat tuh tiketnya nonton bareng. Nah dia sampaikan yang pertama adalah ketika mau hard selling, you need to be an expert, mesti ngerti banget tentang produk MCI-nya luar dalam. Jadi ketika ngobrol, komunikasi, pas Anda cerita tuh bener-bener kayak tadi Pak Yohan cerita, misalkan, ya ini bagusnya di sini, memang bagus banget, dan orang akan lebih yakin gitu. Kalau misalkan kita sangat expert sekali dengan apa yang kita bawakan. Ya gitu, itu sekedar tambahan aja. Oke. Pak Yohan, kalau misalkan kita inbox satu-satu orangnya, itu efektif gak sih Pak sebenarnya? Saya tidak mereferensikan. Karena kayak orang langsung to the point jualan begitu. Oh iya. Tapi kalau Anda punya skill tertentu sehingga ketika Anda melakukan inbox dan orangnya hore aku di inbox dan hasilnya dan aku tertarik bla bla bla, ya monggo silakan. Itu tergantung skill masing-masing inbox yang bagaimana. Kalau Anda punya sebuah narasi pamungkas yang ketika itu di inbox kan disampaikan orangnya malah sujud syukur gitu ya. Dapat penawaran keren begitu, monggo silakan dilakukan. Cuma saya belum ke arah sana. Thank you. Pastiin teman-teman kalau misalkan mau nyapa di komentarnya dia aja dulu di Facebooknya dia yang tadi Pak Yohan kasih. Di like, komen. Anda lakukan itu aja sekitar mungkin 30, 50. Ya 2-3 hari sekali misalkan ke orang yang sama, rutin gitu. Terus selama 2 minggu nih, kan ada 30 orang tuh yang tadi Pak Yohan bilang misalkan. Kalau Anda rutin berarti nanti akan terbina tuh hubungan komunikasinya. Kayak gitu. Mungkin saya bisa cerita sedikit hal yang lucu ya kayak tentang membangun sebuah pertemanan. Kayak saya suka banget ngefollow anjing yang lucu-lucu. Jadi Cotton Detulier gitu ya. Nah itu nama jenisnya. Nah doggy ini cuman ada di Korea. Doggy-nya namanya Cotton. Nah Cotton ini saya banyak di Instagram saya lihat gitu, terus saya nge-like, saya cuman kasih komentar, weh keren gitu kan, misalkan dia videoin gitu anjingnya lagi ini. Nah terus lama-lama ada interaksinya, ngobrol, sampai satu titik aku pas lagi ke Korea, gue lagi main di Korea nih, boleh gak gue datang ketemu sama lu, mau lihat nih si guguknya ini. Terus orangnya itu welcome buat kita, yaudah ayo datang ketemuan gitu. Akhirnya aku bisa ketemuan sama si ownernya ini dan ngobrol-ngobrol segala macem gitu di bawah anjingnya gitu. Ya lucu sih, experience yang buat saya pertama kali agak unik karena kita foreigner dari negara yang berbeda bisa datang ketemu ngobrol gitu sampai istilahnya ya bisa jadi akrab. Nah jadi ketika kita membina hubungannya dari awal masuk di bagian komennya dia kan, karena orang kan di Facebook itu mereka memposting hal-hal yang menurut dia penting buat dia. Nah di saat kita membalas postingan-postingan, saya juga banyak memperhatikan member-member yang memang kalau saya lagi posting terus mereka balesin gitu. Kadang saya balesin gitu kan. Nah jadi saya jadi memperhatikan, oh ada ya si member ini gitu. Jadi akhirnya jadi tahu, saya jadi oh ada si ini. Kalau Anda nggak pernah postingin, saya kan nggak tahu Anda ini siapa. Gitu. Nah jadi begitu Anda post, Anda komen, oh ini ada si ini, oh ada si ini, ada si ini, ada si ini. Saya jadi ngerti, oh ini yang di Facebook saya audiensnya siapa aja kira-kira. Nah itu most likely akan lebih gampang, misalkan kayak Anda ngobrol,
Pak saya si ini loh gitu, yang ada di Facebook Bapak sering ngobrol, sering lihat ini gitu. Oh iya, karena aku udah tahu karena setiap hari kan dia komen-komen melulu misalkan kayak gitu. Nah sama kayak misalkan ketika Anda pertama kali masuk, Anda komen-komen dulu, orangnya akan lebih familiar. Ketika orangnya sudah familiar, nanti pas Anda mau masuk inbox ngobrol, itu akan lebih mudah pakai cara yang barusan Pak Yohan sampaikan. Siap. Pak Rio, pertanyaan. Itu yang orang Korea sudah join MCI belum? Wah kebetulan karena jauh banget Pak. Aduh Pak Rio, aduh sayang sekali. Tolong ya, yang di Korea tolong di prospek orang tadi yang punya anjing gitu. Dan saya pun ngomongnya nggak bisa Pak. Pas kesana ngomong pakai bahasa isyarat semua. Ya, jadi mau nawarin biogas belum masuk. Kalau nggak yes ya no gitu. Itu masih masuk area PDKT tahap 2 Pak. Oh iya, oke. Orangnya mau main ke Indonesia. Siap. Ya. Menarik itu. Itu sama istri barengan seru Pak. Tolong ditahan jangan pulang sebelum join. Ya, Oke, siap. Nah, Pak, gimana kalau videonya dari beberapa tips leader yang berbeda lalu diedit dulu sebelum share? Boleh gak Pak? Itu Ya, video siapa? video yang tadi yang Bapak rekam gitu loh. Oh begitu. Baru tahu saya. Bisa ya? Oh iya. Oke. Udah lebih canggih Pak. Hmm. Sarannya Pak Yohan tadi yang saya dengar di itu, lakukan jangan terlalu banyak aneh-aneh dulu supaya apa lebih mudah diduplikasi. Jadi kalau pas rekam nggak usah pakai tripod aneh-aneh, pakai apa segala macam. Yang kayak tadi Pak Yohan lakukan aja langsung rekam gitu. Saya pun melakukannya. Bahkan ketika saya ngobrol gini tiba-tiba ada anak saya teriak, wah dia ketawa-tawa gitu. Saya kamera langsung saya arahkan, kamera handphone saya arahkan ke anak saya. Ya, ini anak saya kenalkan namanya Pijar Langit Ibrahim. Bla bla bla. Saya ngobrol lagi. Oke kembali lagi ya. Udahlah nggak serius gitu nggak apa-apa. Asik. Jadi kelihatan kita manusia normal begitu ya, nggak usah terlalu formal yang bagaimana, sehingga bisa diduplikasikan. Bayangkan misalnya contoh gini ya, Anda punya 100 orang jaringan yang berkomitmen untuk melakukan ini, kemudian masing-masing dari mereka melakukan satu video setiap hari 30 hari, ada 100, ada 3.000 video, 3.000 kata kunci, yang kemungkinan besar, sebagian besar karena dia dilakukan di YouTube dengan kata kunci khusus terindeks sama Google, anggaplah 80-20. Dari 3.000 kalikan 20%, oke ada 600-an. Itu terindeks Google, itu sangat memungkinkan sekali menghasilkan transaksi untuk Anda. Dan itu kan gratis diupload di harddisknya dia kan, di harddisknya YouTube. Dan itu terpasang selamanya. Jadi banyak sekali video-video zaman dulu kalau tahun 2017, 2018, ya waktu zaman dulu kala saya masih melakukan hal yang lain, ya masih kontak sampai sekarang. Kenapa? Karena diuploadnya di YouTube. Itu yang luar biasa menurut saya. Simpel aja biar mudah diduplikasikan. Jos. Yes, jos banget. Nah Pak, pertanyaan berikutnya. Oh ya tadi barusan ada yang nulis tuh, praktek belum kenal jangan ngajak kawin. Nah itu benar banget teman-teman yang tadi ya. Bayangin kalau misalkan saya nggak pernah posting sama sekali di komentar dia, ya saya nggak pernah nulis apa-apa, saya nggak pernah ini, terus saya tahu langsung inbox, ketemuan dong, gue mau lihat anjing lu, gue mau lihat apa si Guguk, kira-kira dikasih gak? Nggak bakalan dikasih lah. Dikasih lempar kayaknya. Iya, soalnya karena memang belum kenal dulu kan. Tapi kalau kita udah like, kita kasih komentar akan lebih gampang gitu ya. Thank you, sip, mantap tuh. Kak Meli bilang, pantas kok inget ya nama kita karena kita suka komen. Yes, ya. Karena sering komen jadi sering bawain jajan juga sekali-kali. Oh iya, apalagi beliin jajan, kirimin makanan gitu ya. Ingat. Mantap. Oke, mau tanya dong untuk kasih judul di YouTube Pak, apakah tanda baca titik koma mempengaruhi pencarian juga? Tidak. Oke, tadi mau dong keyword toolnya udah ya Pak ya? Udah, keywordtool.io. Oke, mantap. Berarti saya akan berikan 2 pertanyaan penutup sebelum kita sudahi pada malam hari ini yang sangat padat berisi dan informasi yang luar biasa. Pada berisi saya jadi merasa gimana gitu. Oke, ya, kita Pak, siapkan. Siap. Kita ada milioner Pak. Udah coba produknya Pak? Sudah. Luar biasa. Dahsyat. Pantesan ramping Pak. Oke. Saya mencerna kalimat ramping itu. Oke. Itu impian. Luar biasa. Loh kok pertanyaannya nggak ada? Ada lagi pertanyaan yang tadi belum terjawab, tolong diposting teman-teman. Karena tenggelam. Oh iya? Iya. Soalnya kalau banyak yang komentar kan tadi, oh keren, bagus, terus cari kalau ini jumlah komen ya, oh enggak ya. Tenggelam Pak, jumlah komennya 4.852, jadi cukup lumayan banyak. Oke Pak.
Oh iya, hashtag gimana? Hashtag nggak usah terlalu difungsikan kalau di Facebook. Oh, nggak gitu ini ya. Udah, nggak usah fokus ke Facebook. Oke. Kalau bisa belajar cara buat fanspeak. Besok yang mau ikut kelas saya pagi, siang sama malam, itu yang khusus kelas khusus itu buka-buka dulu lah cara belajar fanspeak lebih. Fanpage-nya ya. Iya. Kalau bisa lebih. udah bikin dulu sebelum datang. Siap. Jangan. Atau bikin dulu. Bikin dulu boleh. Oke. Kayaknya udah ya. Dari tadi belum ada pertanyaannya lagi. Coba saya cek lagi ya. Terakhir. Oke. Kayaknya saking informatif banget Pak. Mungkin udah pada mutung. Dan tertidur sepertinya. Iya. Jadi udah Jumlah pada pesertanya udah turun nih, tinggal 1.600. Waduh, gimana nih Pak? Kita mau rencana pecahin rekor. Ini bisa 1 malam ini kalau saya tunggu 3.000 nggak muncul. Sampai besok pagi kita lanjut lagi gitu ya. Oke, ya udah. No Pak, ini aja deh. Pak, saya sering share ke online dagang banyak yang inbox tanya harga pasnya, begitu aku kasih tahu sekian langsung menghilang. Langkah apa yang harus kami lakukan? Ajak ketemuan lah, diajak ngobrol. Ini bisa gratis kalau kamu tahu caranya. Kalau caranya sih ketemuan gitu. Oke. Mantap. Berarti ajak ngobrol gitu ya. Bisa gratis. Kalau saya prefer begitu. Memang beberapa orang ketika dihajar langsung dengan angka 1 juta sekian, apa sekian, macam-macam. Ya. Kesannya berat, jadi berat. Mending diajak ngobrol, jelasin satu paket begitu gimana. Better begitu. Yes. Nomor 1 adalah membangun kebutuhan memang. Ketika Anda bisa bangun kebutuhannya dia, itu akan sangat membantu. Yang tadi Pak Yohan dijelaskan di awal ketika disampaikan kayak hal yang sedang dihadapi, yang realitas sekarang corona tadi ya, banyak yang kena di sini ataupun di luar negeri. Terus sudah mulai ada yang masuk di Indonesia. Nah, perlu untuk jaga kondisi kesehatan. Nah, saat dibangun kebutuhan, ketika kita tukarkan dengan nilai produknya, itu akan menjadi lebih murah. Kalau misalkan mereka nggak berasa butuh, ya produk apapun jadi rasanya mahal. Siap. Kayak gitu. Jadi bangunlah kebutuhan mereka. Oh, ada Yosef Panca itu tanya itu kayaknya. Oh ya, status FB Pak. Apa ada waktu yang ideal, pagi, siang, atau jam malam tertentu? Kalau pakai cara saya tadi itu, yang Anda komen di teman-teman yang sudah tampaknya sudah lama tidak tampak di beranda kita, itu jam-jam khususnya nggak terlalu dominan, nggak terlalu ngefek, nggak usah terlalu dipedulikan hal kayak gitu. Tapi ada beberapa teori yang menyatakan bahwa sebaiknya update statusnya memang di beberapa menit sebelum jam kerja bisa jam 8, jam 9, di beberapa menit waktu makan siang, di beberapa menit sebelum pulang kantor, dan di beberapa menit sebelum tidur. Nah itu kan bisa acak, masing-masing orang bisa berbeda. Tapi ya idealnya begitu, karena kebanyakan ternyata orang-orang pada saat itulah dia membuka Facebook. Oke. Begitu. Mantap. Terima kasih Pak. Banyak banget yang sudah dipelajari. Dan saya tutup dengan satu pertanyaan penutup. Bukan ditutup dengan doa Pak. Oh gitu ya? Boleh juga Pak. Belum pernah terjadi. Wah ini baru akan pecah rekor. Luar biasa. Nanti Pak Yohan akan pimpin doa bersama. Waduh, jadi berarti nggak jadi. Pak John aja. Oke, bentar. Nah ini Pak Yohan mau minta tips dong Pak untuk memotivasi orang yang sudah kaya supaya mau jalankan bisnis MCI. Soalnya dia nggak tertarik karena mereka merasa sudah banyak uang. Jadi begini ya, seperti yang saya bilang, sebenarnya kita itu kan yang kita tawarkan kan opportunity of better life. Bagaimana punya kesempatan kehidupan yang lebih baik, dan kesempatan kehidupan yang lebih baik tidak selalu urusannya dengan uang. Kadang-kadang bisa banyak dengan bisnis lain. Mungkin dia orang-orang sudah punya banyak dan misalnya contoh dia kaya dari dia punya pabrik lah, punya apa macam-macam. Kemudian ya kan nggak bisa dia masukin semua orang di luar untuk masuk di pabriknya dia. Mungkin dia bisa bantu melalui bisnis MCI. Saya pernah sih dulu di Tanjung Pinang waktu itu. Jadi waktu saya mau prospek di bisnis saya yang dulu kala itu tahun 2008, saya mau prospek datang ke sana, saya udah mau pamerin itu penghasilan saya mau jalan-jalan udah keluar negeri lah bla 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 dan seterusnya. Dapat informasi ternyata orang di sana penghasilannya sudah 10 kali 5 kali lebih besar daripada penghasilan saya yang saya datangin itu. Akhirnya mindset saya rubah, saya bilang sama dia, Pak,
Anda sudah konsumsi produk saya, Anda merasakan manfaatnya, dan saya rasa Anda cukup bersyukur lah. Cara bersyukur kalau cuma keluarin duit dari dompet kita sedekah itu ya gampang lah, orang kita udah nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi kalau kita mau meluangkan waktu untuk berbagi tentang manfaat produk MCI, kalau kita mau meluangkan waktu untuk cerita bahwa Anda dulu pakai produk MCI ini, kemudian Anda kondisinya menjadi baik, Anda kemudian menemukan orang-orang lain yang membutuhkan manfaat yang sama, saya pikir itulah rasa bersyukur yang jauh lebih keren daripada sekedar tebar-tebar uang atau wah saya udah cukup kaya lah dan seterusnya. Nah, tema lebih detailnya lagi sebenarnya kita perlu gali dulu triggernya dia itu apa. Ada beberapa orang tertentu yang sudah cukup kaya dan macam-macam, dia nggak butuh duit tapi dia butuh di atas panggung. Dia butuh ngomong, dia butuh didengar orang. Bisa jadi itu kita pakai trigger itu untuk dia. Oh kalau di MCI kita bisa Pak, di atas panggung kita motivasi, kita apa macam-macam dan seterusnya. Banyak hal digali dulu, nggak semuanya parameternya harus selalu arahnya ke uang. Parameter trigger setiap orang bisa macam-macam, bisa beda. Oke, Pak Rio bisa menambahkan. Mungkin saya kalau ngelihat jadi terharu juga nih Pak ngomongnya. Kayak waktu kemarin saya John, ke tisu terharu ke tempatnya sapu tangan Kak Dewanda ya sama siap. Pak Henry. Oh iya, oh itu luar biasa ya. Ya, jadi Serius jadinya dibawain tisu beneran? ketika mereka cerita tentang pas waktu itu kita dipartit, jadi habis bawain terus kita naik mobil, saya barengan sama Pak Henry sama Bu Ade. Waktu itu kayaknya Bu Ade di mobil yang berbeda sama Pak Henry ya. Terus waktu itu kita split tuh sama bos Aan waktu itu. Nah, terus pas lagi mereka jalan misa, mereka ngeliat gitu, terus dia cerita, gila ya kok ya, nggak kebayang loh dulu hidup kita tuh begitu susahnya gitu. Terus bisa ngeliat mereka dari yang benar-benar sangat sulit sekali kehidupannya, sekarang bisa punya kendaraan yang bagus, rumah yang bagus gitu, terus bisa punya income yang besar, bisa banyak banget yang hidupnya orangnya berubah karena kita ada di bisnis ini. Nah waktu dia cerita kayak gitu, itu saya ngeliat gitu, mata udah berkaca-kaca, terus kayak terharu banget gitu, karena dari mereka udah bisa menelurkan Elite Diamond gitu, yang mereka serius, yang benar-benar hidupnya dari awal tuh saya diceritain perjalanan hidupnya tuh sangat sulit sekali, dari yang nggak punya uang segala macem kondisi, terus sempat nunggak SPP kan sampai nggak bisa. Yang di Lahat itu ya? Posisinya saya nggak ingat persis ya waktu itu, soalnya kan ke sama. Nah jadi saking sulitnya hidup Bosaan gitu. sama Bu Yeni. Nah, jadi pas waktu itu ya sampai mereka bisa hidupnya begitu berubah sekali, ya itu hal yang kadang ada hal-hal yang tidak ternilai yang kita nggak bisa beli dengan uang kayak gitu. Ibaratnya kalau kita mau nyumbang, berapa sih kita nyumbang gitu? Apakah kita mau kasih dia Pajero, kasih rumah, kasih tiap bulan income gitu dari kita kasihin, ya nggak, ya susah gitu. Tapi kalau kita kasih bisnis MCI, dia bisa berdikari. Orang yang bilang, banyak pepatah yang mengatakan jangan kasih ikannya, kasih kailnya. Ya kan, kita bukan kasih kail, kita kasih cara bikin kapal tanker kontainer yang siap. kan berapa gross ton gitu, ya kan ikan gitu. Itu beneran itu nunggak SPP bukan sebulan 2 bulan, kalau nggak salah tahunan. 3 tahun Pak. Astaga, iya. Bu Yani ceritanya. Dan alhamdulillah juga salah satu motivasi dari member kita develop bisnis MCI, satunya mau bangun masjid itu ada, mau bangun rumah penghafal Al-Quran itu ada, banyak. Ya. Jadi, itu kalau sudah begitu itu rasanya kita juga ya di bisnis ini, merinding. Ya keren. Ada banyak hal yang memang orang kaya memang lebih kalau buat diri sendiri mungkin mereka fulfill ya. Tapi kadang ada mereka yang punya terdorong juga pengen menciptakan sesuatu hal pergerakan yang berbeda untuk membuat hidup yang lebih baik gitu buat banyak orang. Ya bisnis MCI bisa bantu juga kayak gitu. Tapi bukan berarti orang kaya juga pasti nggak punya kebutuhan akan keuangan yang lebih baik. Karena di masa sekarang juga kan banyak yang kayak apalagi semenjak ada coronavirus ini ya. Di satu sisi kita di MCI kita jadi punya produk unggulan seperti NewFit yang membantu dari kondisi Indonesia yang sangat membutuhkan sekali. Memang kondisi kesehatan lagi di boost up karena sekarang nggak ada obatnya nih buat corona.
obatnya satu-satunya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Ya, karena itu ya, jadi kita butuh yang bisa meningkatkan imunitas tubuh di MCI ya kita Newfit. Ya kan, Newfit pasti bisa bantu banget buat imunitas tubuh kita akan meningkat. Nah, menjaga itu sekeluarga plus tambah bioglas lagi misalkan. Ya itu akan lebih powerful lagi buat kita jaga kondisi kesehatan. Nah, tapi di sisi yang lain juga ada industri-industri yang juga lagi sekarang kesulitan, kayak misalkan contoh industri penerbangan kayak gitu. Sekarang kan banyak flight yang di cancel. Nah, terus juga kayak di toko-toko lebih banyak orang yang memilih untuk diam di rumah dibandingkan pergi keluar kayak gitu. Nah, mereka ini sebenarnya pribadi-pribadi yang lagi membutuhkan income tambahan lah istilahnya. Kalau misalkan mereka lakukan kayak bisnis MCI, kita bisa lakukan secara online maupun offline. Kita bisa datengin orang juga, komunikasiin. Terus produk kita memang lagi dibutuhkan karena kita bicara di bidang kesehatan, ya kan. Itu memang lagi in banget di saat ini. Ya, jadi kita bisa pusatkan kekuatan kita di Bioglas, di Salut, di Newfit, VitaBalance, semuanya gitu yang memang kaitannya tentang meningkatkan kondisi kesehatan tubuh. Nah, jadi ini sebenarnya peluang buat mereka-mereka yang istilahnya banyak juga yang orang yang tadinya udah settle gitu, bagus, terus pas lagi di kondisi sekarang nih lumayan ada goncangan-goncangan yang mereka rasakan, itu sebenarnya juga bisa menjadi solusi sebenarnya. Tapi cara kita menyampaikan perlu hati-hati. Karena di momen-momen seperti ini juga mereka mungkin lagi pada pusing. Ya, jadi kita harus masuknya benar-benar elegan supaya memang bagus gitu. Jadi kita seperti memberikan satu opsi lain gitu, kayak gitu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya yang... Itu gak sedikit bro, itu banyak dan keren banget itu bro. Terima kasih Pak. Besok saya undang di acara saya. Waduh mantap, terima kasih. Siapa? Ulang tahun anak saya. Udah tahu kan per jam berapa? Tahu lah, gratis. Ya, siap. Aku tahu user ID-mu soalnya. Bercanda enggak. Oke, mau makan mana Pak kita? Oke, so teman-teman, thank you. Hopefully Anda semua dapat, saya yakin sekali, bukannya hopefully, tapi saya yakin sekali Anda semua dapat banyak hal-hal baru lagi yang bisa Anda terapkan. Ingat untuk selalu konsultasi kepada upline aktif Anda, ya mana yang paling cocok untuk diterapkan di tim jaringan Anda. Siap. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, memang karena kami disengaja dan sengaja. Ya, gara-gara Pak Rini banyak salah. Mungkin Pak Yohan ada yang mau disampaikan sebelum kita ini buat malam hari teman-teman yang mereka lagi serius banget nih jalanin MCI. Alhamdulillah. Merupakan satu kebanggaan bagi saya untuk bisa berkontribusi di MCI. Di MCI saya diundang untuk masuk ke dalamnya dan kemudian apa yang bisa kita berikan di MCI. Nggak kebayang dulu ada satu pekerjaan yang semulia ini untuk terus berbagi ya, untuk terus bercerita, untuk terus dan keindahannya kita melihat banyak orang yang kehidupannya jadi luar biasa. Ada yang rumahnya cuma 3x4, tiba-tiba sekarang rumahnya jadi 4 kan begitu ya. Dan saya lihat keindahan yang lain adalah transformasi kepribadian masing-masing orang-orang ini. Saya melihat banyak orang-orang yang sukses di MCI sebelum income-nya meningkat atau income-nya meningkat sebelum gila-gilaan. Biasanya kepribadiannya jadi jauh lebih indah ya. Bayangkan dulu ada sebuah cerita, mungkin Anda juga pernah dengar, saya pernah cerita. Jadi ada orang dia nawari Bioglas pada sebuah keluarga begitu yang melihat anaknya lagi sakit begitu, dia tawarin tangannya. Sama bapaknya diusir, udah usah. Apa tuh piring kayak gitu, Bioglas dibilang piring kan. Di rumah banyak begitu diusir. Ya sudah Pak, kalau Bapak nggak mau nggak apa-apa. Saya akan datang setiap sore, saya buatin air Bioglas untuk putranya Bapak. Udah datang setiap sore dikasih, walaupun udah dimarah-marah gitu. Ya udah. Hampir 40 hari sembuh. Kemudian Bapak ini hatinya tersentuh dan kemudian dia mulai tanya tentang MCI dan waktu ketemu sama saya dia udah bawa 4 first achiever. Butuh hati yang luar biasa, ikhlas dalam rangka membantu orang. Orang ini datang, walaupun ditolak barangnya nggak apa-apa, udah saya niatin nyembuhin anaknya Bapak kok, nggak apa-apa. Banyak cerita-cerita luar biasa ini saya dengar, dan itu jadi kebanggaan saya dan keluarga. Apalagi kalau saya pulang, saya cerita sama istri, saya cerita sama ayah saya cerita ibu saya cerita saudara-saudara saya di MCI dan seterusnya. Dan jadi saya bagikan dan ya sudah, saya bangga lah di MCI. Ini pernyataan pribadi dan saya rasa Anda juga
ketika Anda melakukan bisnis MCI dengan hati, dengan niatan untuk membantu orang supaya better life with MCI, Anda juga akan merasakan hal yang sama, semangat yang sama, yang apapun yang terjadi nggak akan buat Anda berhenti. Aku hanya nolong kok, mau apa? Kan begitu ya Pak Rio. Ya itulah dari saya. Oke, terima kasih banget Pak Yohan. Waduh, ini Thank jadi you. renungan yang sangat serius tiba-tiba. Jadi tisunya jadi itu air mata saya ditumpahkan. Terima kasih Pak Yohan. Tadi serius mau diambilin tisu. Thank you teman-teman semua karena malam hari ini menjadi malam yang sangat seru dan luar biasa. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Tadi Dan katanya terima Pak Rio kasih mau nyanyi buat penutup. teman-teman yang masih pada setia. Yes, kan Pak Yohan mau tutup dengan doa. Oh, Jadi saya oh, cancel ya, nyanyinya. Oke ya. Jadi thank you teman-teman. Pastikan untuk Anda dapatkan tiket VS kita ya 9 Agustus yang dibawakan sama Pak Adi PW. Kelihatan gak sih? Ya, ini luar biasa sekali, anak muda ganteng dan dahsyat mengembangkan bisnis MCI secara serius dan juga banyak sekali leader-leader yang tercipta di dalam jaringannya. Jadi pastikan untuk Anda sedia tiketnya dan ikut nanti ke sana sama-sama. Kita akan seru-seruan bareng. Siap. Oke, terima kasih Pak Yohan atas semua supportnya. Biar semua target-target goal semua tercapai. Yang lagi ngejar trip semuanya biar bisa tercapai juga. Yang mau naik peringkat biar segera tercapai semua dengan mudah, sederhana, menyenangkan dan luar biasa, dahsyat. Dan tentunya kita doakan Pak Yohan biar makin sehat lagi, makin happy lagi sekeluarga, Sehat makin banyak rezeki dan berkatnya. Terima kasih Pak Yohan atas sharingnya pada malam hari ini. Dan kami tunggu di webinar yang berikutnya. Alhamdulillah. Asik. Keren. Terima kasih Pak. Oke, thank you semuanya. Better Life with MCI. MCI. See you, dadah. Yeay. Asik. Close.